Shalom teman-teman. Shalom. Halo Bang. Shalom. Shalom Bang. Oke. Shalom. Kalau bisa teman-teman kita buka kamera supaya nanti muka-muka yang ganteng, yang cantik-cantik dapat di screenshot. Nanti bisa diupload ke YouTube kita, grup IMKI, IMKI Community, dan juga kita upload di Instagram kita. Jadi teman-teman kalau tidak bermasalah dengan jaringan, sudilah kiranya hidupkanlah kameranya. Oke teman-teman, berhubung yang menyampaikan sharing malam hari ini sudah bergabung bersama dengan kita akan memulai komsel kita malam hari ini. Sebelumnya kita, maaf buat teman-teman, sewaktu berjalannya ibadah kita, diharapkan teman-teman mengambil sikap layaknya beribadah kepada Tuhan. Kita beribadah dengan tertib, dengan baik, dan semuanya di mikrofonnya dimatikan untuk keberlangsungan ibadah kita dengan baik. Oke, baik teman-teman, kita akan memulai ibadah kita ini. Kita tundukkan kepala kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami sangat bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Kami masih boleh dapat rasakan pada saat malam hari ini. Dan kami segenap anak-anak Tuhan pada saat malam hari ini mau beribadah kepada Tuhan. Tuhan, ini setiap kami yang haus akan kebenaran firman Tuhan. Biarlah lewat ibadah ini kami boleh dikuatkan, kami boleh dimenangkan, kami boleh dipulihkan oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Kita nyanyikan satu pujian, Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Sekali lagi katakan, ku mau cinta Yesus selamanya. Amin. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Sekali lagi katakan, ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari teman-teman dengan segenap hati kita nyanyikan dari awal sekali lagi. Ku mau cinta Yesus selamanya. Amin Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya.
Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus, ku mau cinta Yesus selamanya. Amin. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Sama katakan, ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Bapa, ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Saya serahkan kepada pembicara. Oke, kita berdoa. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapak, terima kasih. Hari ini kami mau mendengar firman-Mu, Tuhan. Pimpin telinga hati kami, biar kami boleh mengerti firman-Mu, dan firman-Mu boleh bertumbuh dalam hati kami, berbuah dalam perilaku kami, perkataan kami, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, yang bersyukur berdoa. Amin. Shalom. Shalom. Shalom, Kak. Shalom, Kak. Ini campuran katanya ya, semua denominasi katanya ada di sini. Nah, hari ini kita mau diskusi atau sharing-sharing bareng tentang jodoh, tentang pacar, tentang calon istri, tentang calon suami, tentang pasangan hidup. Ngomongin jodoh atau pasangan hidup, kita tuh memang diciptain untuk berpasang-pasangan. Jadi nggak heran kalau tentang cinta-cinta itu jadi sesuatu yang menarik. Pada mulanya, Tuhan ciptain kita tuh pertama laki-laki dulu. Sendiri dulu. Ketika Tuhan lihat, kurang lengkap, diciptain perempuan sebagai pelengkap. Permasalahannya, pertama, laki-laki ketika pertama kali diciptain, dia nggak pernah minta perempuan diciptain. Itu adalah inisiatif Tuhan, pemikiran Tuhan, keinginan Tuhan untuk ciptain perempuan sebagai pelengkap laki-laki. Jadi bukan karena laki-lakinya minta-minta sama Tuhan, Tuhan, saya butuh jodoh, saya butuh seseorang, saya butuh sesuatu yang bisa saya sayangi dan menyayangi saya. Enggak. Hari itu semua kehidupan berjalan baik-baik aja. Yang laki-laki, si Adam ini bekerja, memberi nama hewan mungkin,
dia bercocok tanam, memelihara bumi. Terus ketika Tuhan lihat, kayaknya akan lebih lengkap kalau saya ciptakan perempuan. Nah, Adamnya sama, bukan Adam yang meminta untuk Tuhan, tolong dong saya butuh pasangan. Buat kita, artinya Tuhan akan memberikan pasangan bukan ketika kita meminta-minta atau merasa membutuhkan. Tapi ketika Tuhan lihat kita butuh, maka Tuhan akan memberikan. Kalau kitanya meminta-minta, itu sebenarnya biasanya jadi ciri-ciri kita belum cocok waktunya untuk berpasangan. Karena dari pengalaman dan dari ngobrol-ngobrol sama teman-teman, rata-rata orang itu masa depannya, pekerjaannya, maupun percintaannya, asmaranya itu runtuh karena dia terlalu butuh untuk punya pasangan. Ketika kita terlalu butuh untuk punya pasangan, kita jadi mengabaikan hal-hal yang lain. Atau ketika kita ngerasa kita butuh pasangan, itu sebenarnya ciri-ciri bahwa kita belum siap untuk berpasangan. Karena orang yang pengen banget punya pacar, biasanya nih, satu, dia akan turunin standarnya. Turunin standar tuh begini. Kalau misalkan orang yang pengen banget pacaran, dia kan awalnya bilang, saya pengen punya laki-laki itu yang tinggi, yang nggak suka marah-marah, yang bisa sabar pengertian sama saya. Saya pengen punya laki-laki, ya kalau boleh mukanya kayak bule. Kalau saya pengennya punya laki-laki itu ya dia udah mandiri lah, udah nggak ngerepotin orang tua, udah banyak kan. Dulu kita pengen begini. Nah, ketika kita pengen begini, terus kita apa sih yang kita lakuin? Kalau kita nyari, aduh, yang lain udah pada gandengan, Sabtu diajak ketemuan udah pada susah, saya kok Sabtu malah kosong, ya kan? Ini chatting sini, chatting situ, nggak ada yang bales. Cuma bisa lihat profil IG-nya doang. Nge-like kode-kode di story juga kayak nggak ada respon. Udah tanya, mentok di kamu lagi apa? Udah makan belum? Makan apa tadi? Sekarang lagi ngapain? Ini cuman gitu-gitu doang kan. Ketika punya pacar, atau ketika itu lagi nyari pacar itu, kita jadi lihat, ya, yang mukanya Korea, yang sabar itu nggak ada. Yang suka Jamita. Yang suka ngomong kasar tuh, ya adanya sih itu tuh. Yang baik-baik udah nggak ada, sisanya yang itu tuh. Ya gara-gara pengen, ya udah dah, sisaan juga nggak apa-apa. Nah, biasanya tuh jadi dapet yang jelek itu nggak bertahan lama tuh hubungannya. Gara-gara dapetnya yang sisaan. Kenapa dapet sisaan? Karena kita nggak sabar nunggu. Kayak orang mau beli baju. Kita mau beli baju nih, lagi pilih-pilih baju. Kita nggak sabaran nih. Kita pengen banget nih. Harus hari ini juga belinya, harus hari ini juga beli. Nah, akhirnya waktu kita lihat-lihat bajunya udah habis stoknya. Sisa ukurannya lebih kecil ukurannya dari kita. Kita ukuran M, bajunya ukuran S. Kita suka nih, kita pengen sih ini baju nih kita beli nih. Tapi harus banget hari ini, pengen banget hari ini. Bajunya sisa ukuran S. Kalau kita keburu-buru ya, kita beli tuh ukuran M. Akhirnya bukan cuma ngejeplak kemana-mana. Itu baju cuma bisa dipakai 1-2 kali. Sekali 2 kali pakai, diketawain teman, kita nggak pakai lagi. Padahal kalau kita nunggu nih, udahlah, Mbak, ini stoknya kapan datang lagi yang ukuran M?
yang ukuran M datang lagi minggu depan. Ya udah, saya beli minggu depan ya. Nah, minggu depan dia dapat baju, itu baju bisa dipakai panjang. 5 tahun, 10 tahun, bajunya pas, cocok ukurannya. Nah, pacaran juga gitu. Nyari pacar nih, jadi jodoh. Kalau terlalu pengen cepet-cepet, aduh, pokoknya sekarang nih saya, aduh, tangan saya bener-bener udah kering bener nih, kagak ada yang ngelus. Udah saya ngelus-elus sendiri aja, pakai minyak angin aja begini terus. Saya pengen juga ngerasain wangi-wangi parfum yang lain. Saya juga pengen merasakan pundak, gitu kan. Pengen juga ada yang nanyain saya udah makan apa belum. Karena pengen banget itu. Sekarang juga harus, sekarang pokoknya harus cepet, segera. Dapatnya yang salah. Nah, ini sebenarnya sharing salah satu pengalaman dari istri. Istri yang aku nikahin sekarang, itu seumur hidupnya dia belum pernah pacaran. Padahal waktu menikah, istri ini usianya 31 tahun. Jadi waktu menikah, si istri ini usianya 31 tahun. Jadi dia 31 tahun, tidak pernah pacaran. Nah, kan ngobrol dong. Kepikir gak sih, kepengen gak sih punya pacar dari kecil gitu ya, dari ya kuliah apa, dia bilang ya nyari-nyari juga, lihat-lihat gitu kan, tapi belum nemu yang cocok, belum nemu yang srek. Nah, kenapa nggak buru-buru cari? Dia bilang kalau buru-buru cari nanti dapatnya yang nggak cocok, udah keburu sayang, bagaimana, susah ninggalinnya, ya kan? Karena kalau cuma kenal-kenal doang mah ya gimana sih, tapi kalau udah pacaran kan udah menanam cinta, udah menanam perhatian, udah membuang kuota. Coba, sehari kuota WhatsApp itu, apalagi kalau video call, berapa puluh megabyte, berapa ribu itu pulsanya. Dikalikan berapa hari, berapa tahun kita pacaran, udah berapa duit kan kebuang kan. Dan juga selain itu, udah buang waktu. Ya, setiap hari kontak-kontak dia, udah terlalu cinta. Kalau terlanjur cinta, udah susah. Akhirnya, setiap kali dia lihat cowok, dia mikir lu, ini orang bisa diajak panjang nggak? Nah, biasanya dia nggak langsung pacaran. Dia itu nggak pernah pacaran bukan artinya dia nggak pernah deket sama cowok. Dia deket sama cowok gitu ya. Tapi dia jadiin teman dulu aja. Ngobrol dulu aja. Banyak ngobrol, makan gitu, ngobrol. Pengen tahu nih orang kayak mana sih. Nah, lucunya kalau kita ini kan waktu ketemu, waktu harus ngobrol, kagak bisa ngobrol, cuman senyum-senyum, ya kan, senyum-senyum nunduk, disuruh ngobrol kita senyum-senyum. Nanti giliran udah pacaran, baru tahu, ya ampun, ternyata kamu ini begitu. Nah, padahal sebelumnya, harusnya waktu sebelum pacaran tuh kita udah ngobrol-ngobrol panjang gitu kan. Jadi, untuk kenal orang, itu harus banyak ngobrol, harus banyak cerita-cerita, tahu dia tuh gimana sih sama orang tuanya segala macam. Nah, selanjutnya biasanya kalau istri waktu muda nih, dia mau deket sama orang, dia bawa dulu ke orang tua. Nah, kebetulan dia bukan perantauan, jadi lebih gampang lah bawa ke orang tuanya. Dia kenalin dulu ke orang tuanya, atau dia kenalin ke saudara deketnya. Pokoknya orang yang kenal dia, yang deket sama dia. Kalau kita nih ngelihat orang, kita bilang, wah, dia udah baik, ini itu. Tapi kalau orang lain lihat, itu bisa berbeda. Kalau orang lain yang lihat, teman kita misalkan coba kenalin ke teman, nanti teman itu bilang, ah, nggak bener tuh cowok. Kenapa? Masa tadi waktu lu ke WC, dia tanya nomor telepon gue, dikedip-kedipin gitu lagi. Apaan tuh cowok begitu? Nah, itu jadi masukan tuh buat kita. Wah, nih cowok. Atau yang kedua, apaan tuh cowok tadi ya, waktu gue lihat handphonenya. Masa handphonenya lagi ada chat dari yang lain, ada say-saynya juga. Apaan tuh begitu? Nah, jadi pendapat orang lain juga penting. Kak, kenapa nggak dimulai dari berdoa, Kak? Kenapa nggak dimulai dari tanya Tuhan, ini jodoh kita atau bukan? Nah, sekarang gini, kalau kita berdoa, kita tanya nih, Tuhan, Joko ini jodoh saya bukan?
Kira-kira Tuhan jawab gak sih? Kira-kira Tuhan ada ngomong gak? Ya Joko ini Joko. Tuhan kan nggak begitu. Mana ada orangnya seumur hidup nih ketemu ya, nanya gitu ya, Tuhan, ini si Roger bukan ya yang harus jadi pacar saya? Terus nanti Tuhan, wah, ada tanda-tanda Tuhan kasih. Yang ada nih kalau kita doa, tanda-tanda itu juga keluar dari mana? Dari feeling-feeling kita juga. Gara-gara si Roger ganteng, kita pengen banget sama si Roger. Akhirnya, wah, masa tadi habis baca Alkitab ya. Terus saya tutup Alkitabnya, saya lihat TV, itu yang main film Roger Danuarta. Namanya sama cowok yang lagi saya doain. Jangan-jangan ini tanda. Wah, waktu lagi baca Alkitab, pas banget. Saya baca ada nama Yeskiel. Padahal saya tutup mata gitu, terus saya buka, kitab Yeskiel. Sama nih sama nama cowok yang lagi deketin saya. Nah, itu tuh biasanya tuh. Bukan jatuh. Itu namanya kita bikin-bikin sendiri. Artinya, tanya Tuhan itu bukan tentang begituan, bukan tentang Tuhan ini jodoh saya bukan, Tuhan ini jodoh saya bukan. Tuhan tuh nggak bakal jawab, wah ini jodoh kamu, oh itu bukan jodoh kamu. Caranya ini ya, doa itu adalah kita komunikasi ke Tuhan. Nah, Tuhan balas komunikasi kita lewat firman-Nya, lewat perkataannya. Firman atau perkataannya ada di Alkitab. Jadi kalau mau tahu tentang Tuhan ini gimana, Tuhan itu gimana, baca Alkitab, pelajarin. Tuhan maunya apa sih? Oh, Tuhan mau tuh kalau ada laki-laki tuh, laki-laki yang takut sama Tuhan. Laki-laki yang hormat sama orang tua. Laki-laki yang lemah lembut, nggak kasar. Oh, Tuhan maunya laki-laki yang mandiri, bertanggung jawab. Oh, Tuhan maunya laki-laki yang gini, yang gini, yang gini, yang gini, yang gini. Nah, terus kita lihat. Nah, kalau kita sebagai perempuan, Tuhan maunya kayak gimana? Karena kalau kita mencari pasangan yang ideal atau yang sepadan, kita akan tidak pernah menemukan. Nggak ada tuh namanya laki-laki yang sempurna. Yang ada bukan mencari pasangan yang ideal. Kalau mencari pasangan yang ideal, kagak bakalan ketemu. Kalau menjadi pasangan yang ideal, artinya kita mikir, kalau ada cowok atau ada cewek mau deketin kita, kira-kira dia tuh nyari yang kayak gimana sih? Kalau kita perempuan, satu, dia pasti nyari perempuan yang lembut, bukan perempuan yang ceplas-ceplos, gitu kan? Kedua, dia cari perempuan yang kayak gimana sih? Perempuan, nih, kalau saya nih dari sudut pandang laki-laki nih, perempuan menurut Adit yang kayak gimana nih? Yang wow. Satu, perempuan ini harus wajib dewasa. Jangan dikit-dikit ngambek. Jangan dikit-dikit tersinggung. Jangan dikit-dikit sensitif. Harus dewasa. Itu buat aku perempuan yang wow. Jadi dewasa. Kedua nih, laki-laki suka banget sama perempuan yang keibuan. Apa? Keibuan. Jadi perempuan yang nggak kekanak-kanakan gitu. Laki-laki tuh nggak suka perempuan yang kayak, halo, aku udah mandi gitu. Mungkin kita nggak suka yang kayak gitu. Kita tuh suka yang kayak, halo, gitu. Yang kayak gitu-gitu. Yang keibuan gitu ya. Kalau kita nih laki-laki sukanya yang begitu. Ya mungkin saya lah gitu ya. Saya sukanya yang keibuan. Jadi dia harus dewasa. Jadi kalau kita ngobrol sama dia, kita tuh ngerasa, walaupun kita laki-laki ya harus melindungi segala macam, tapi kita tuh pengen perempuan yang punya apa ya, nasihat-nasihat, perempuan yang gini. Ini bener, ini buat laki-laki ya. Perempuan yang cantik, yang enak dilihat mukanya gitu, itu bagus. Tapi perempuan yang cantik itu biasanya nggak enak diajak ngobrol, karena dikit-dikit benerin rambut, dikit-dikit benerin lipstik, dikit-dikit ke WC ya, dempul sini dempul ini. Laki-laki tuh suka perempuan yang bisa diajak ngobrol, karena waktu pacaran tuh kita ngobrol, bukan ngeliatin lipstiknya nyempang apa nyemping gitu. Kita tuh ngobrol. Dan orang itu kan cinta tuh dibangun karena, kok kita nyambung ya. Kayak kalau ngobrol tuh nyambung ya. Nah, jadi laki-laki tuh ngelihat perempuan tuh dewasa, keibuan. Terus kalau ngobrol tuh nyambung. Nah, sekarang permasalahan. Kita nyari laki-laki yang takut akan Tuhan. Kalau laki-laki takut akan Tuhan,
pemikiran dia nih, pasti ya, firman Tuhan. Terus pemikiran dia masa depan. Dia fokusnya yang positif-positif. Gimana keluarganya bisa dia topang, gimana adik-adik dia bisa sekolah, gimana pekerjaan dia bisa lebih maju. Nah, kalau kita ngobrol sama laki-laki yang kita incar nih takut akan Tuhan gitu ya. Yang kita incar kan yang takut akan Tuhan ya kan. Kenapa sih kita ngincer laki-laki atau perempuan yang takut akan Tuhan? Tahu nggak? Kalau kita ngincer laki-laki yang tidak takut akan Tuhan. Nih, ini harus diingat ini. Kalau Tuhan aja dia nggak takut, selingkuh juga dia pasti kagak takut. Nih, cari laki-laki yang tidak takut Tuhan. Pasti dia juga tidak takut selingkuh. Selingkuh tidak takut, main tangan tidak takut. Jadi kalau cari laki-laki yang tidak takut Tuhan, ya siap-siaplah diselingkuhin, digebukin. Kenapa begitu? Ya karena dia juga Tuhan aja dia tidak takut. Ya ilah apalagi kamu, siapa kamu, siapa? Tuhan aja dia nggak takut. Itulah kenapa wajib banget nyariin takut Tuhan. Cantik boleh. Tapi kalau cantiknya dibagi-bagi, buat apa? Ganteng sih iya. Tapi gantengnya ditebar-tebar. Ke kiri, investasi ke kanan. Setiap tikungan ada. Nah, kan susah. Kita itu kan, kenapa kita nyarinya yang takut akan Tuhan? Itu tuh bukannya cuman semboyan-semboyan. Karena kalau dia takut akan Tuhan, pasti dia nggak akan berselingkuh. Karena Tuhan bilang, kalau kamu tidak bisa setia sama orang yang kelihatan, mana mungkin kamu setia sama Tuhan yang tidak kelihatan. Jadi orang yang takut Tuhan tuh pasti takut. Pun dia ada godaan untuk selingkuh, dia pasti mikir, waduh, bukan tentang istri di rumah, bukan tentang pacar di rumah. Tapi gimana kalau Tuhan marah? Wah, parah. Waduh, nggak bisa. Jadi yang ngejagain kita dari pasangan yang anu, ada kalau Tuhan. Jadi itu dulu yang dicari. Ini bukan kita sok rohani. Karena orang tuh suka gini. Alah, nggak usah lah sok-sok rohani begitu. Yang penting kita mah cari yang ganteng, yang punya duit aja lah. Ya, kamu itu. Kalau kamu nyari, cuman macam itu, oh yang kamu lihat, wah, keren lah. Kalau dia nggak takut Tuhan, ya udah siap-siap, dia akan memperlakukan kamu seenak-enak. Kenapa dia harus perlakukan kamu baik? Kenapa dia harus jadi perempuan yang lembut? Ya nggak ada lah. Nanti dia bakal jadi perempuan yang posesif. Handphone kamu dicekin. Ini coba aku ini stok opnam chat WhatsApp kamu, di stok opnam dulu sini, chat WhatsApp dicek dulu. Terus ini siapa nih? Lina nih siapa Lina? Ini Vika siapa Vika? Ini dia chat kamu apa nih waktu itu? Terus ini siapa nih? Bayangin, kita harus jelasin satu-satu gara-gara dia. Dia kagak percaya. Artinya, kalau kita mau cari pasangan, utama takut Tuhan. Nah, tapi begini, kalau kita nyari pasangan takut Tuhan nih ya, itu orang pasti pikirannya positif, dewasa, ngerti kebenaran, segala macam. Permasalahannya, kalau kita ngobrol sama dia orangnya rohani, ngobrol gitu ya. Pemikiran dia gini, yang penting cari duit itu nggak perlu sampai gimana, yang penting keluarga di rumah bisa makan, terus adik-adik bisa sekolah. Tapi kita ngobrolnya, aduh aku pengen banget deh, kayaknya naik mobil, kayaknya kalau naik motor nih, aduh rambut aku tuh suka kusut, kayaknya pengen deh pakainya iPhone, pengen baru ganti iPhone. Kira-kira nih, pasangan kita yang takut Tuhan itu, dia akan ngeliat kita, ini orang duniawi banget ya, dikit-dikit duit, dikit-dikit mobil, dikit-dikit iPhone, dikit-dikit ini, dikit-dikit kurang, diajak ke restoran nih percaya gak? Laki-laki tuh paling sering nih ngelakuin sosial eksperimen. Jadi kalau dia lagi nentuin cewek mana ya yang mau saya ambil gitu, dia bakal ngajak cewek ini ke tempat makan pinggir jalan. Waduh, itu paling sering dilakuin. Kalau dari 10 laki-laki, biasa itu dilakukan oleh 7 laki-laki. Ceweknya diajak ke tempat makan pinggir jalan, sengaja nggak diajak ke mall. Dia mau lihat, ini perempuan bisa gak diajak susah. Itu udah rata-rata laki-laki ngelakuin itu. Karena laki-laki itu, walaupun punya duit, dia pengennya perempuan yang bisa menerima segala keadaan. Nah, perempuan, kebalikannya. Dia juga pengen laki-laki yang
mengerti perasaan dia. Intinya, kalau dia takut Tuhan, dia nggak akan macam-macam. Dia nggak akan selingkuh lah, dia nggak akan main tangan lah, dia nggak akan lirik sana lirik sini, dia akan jadi perempuan atau laki-laki yang, aduh, pokoknya top lah. Tapi jadi masalah, kalau dia takut Tuhan, kitanya biasa-biasa aja. Waktu ngobrol kagak pernah nyambung. Dia ngobrol apa? Kita ngomong kemana? Setiap jalan-jalan, obrolan kita tuh cuma seputar itu aja. Kita udah habis topik sama dia. Dia ngomongnya udah banyak hal nih. Tapi ngomongan kita cuma seputar, iya ya handphone ini lebih bagus ya, kameranya benar-benar jernih ya. Aduh filter yang ini bagus banget ya. Padahal dia tuh mikirnya udah jauh banget, dia udah mikirnya, aku tuh kemarin diajak pelayanan. Nah, udah ngomongin ke situ. Kita masih mikirnya, aduh, abis ini mau jalan-jalan kemana ya? Nah, karena kitanya nggak nyambung sama dia, itulah kita nggak dapet yang bagus. Kenapa kita nggak dapet yang bagus? Seringkali karena waktu kita nyari, bukan cuman kita nggak nyari yang nggak takut Tuhan. Bukan cuman kita nyari yang takut Tuhan. Tapi, waktu kita nyari, dapet yang takut Tuhan, dianya juga kagak suka sama kita. Gara-garanya kitanya kagak takut Tuhan. Mana ada orang yang takut Tuhan, demen sama orang yang kagak takut Tuhan. Kan dia juga mikir, lah gue belajar Alkitab, maksudnya baca Alkitab, ke gereja, kagak macem-macem. Lantar kalau pasangan gue kagak begitu, lantar dia selingkuh kemana-mana. Kagak mau. Jelek dikit, nggak apa-apa. Yang penting kagak selingkuh. Lah daripada cakep, tapi suka selingkuh. Ya, kagak naik mobil, naik motor. Tapi sayang sama orang tua. Biayain adik-adiknya sekolah. Kalau punya duit lebih, dikasih buat orang tua. Orang tuanya dibeliin. Rice cooker orang tua rusak, digantiin yang baru. Duitnya padahal pas-pasan. Kerjanya cuma security. Malam security, siang ngegojek. Uangnya pas-pasan. Tapi uangnya dipakai ada lebih dikit buat orang tua. Cewek juga mikir, wah ini orang sayang banget sama keluarga. Nanti kalau saya udah jadi keluarga dia, pasti dia juga sayang sama saya. Daripada naik mobil. Tapi boro-boro orang tuanya. Orang-orang sekitarnya, orang-orang yang dikenal juga dia nggak peduliin. Lah, ini orang juga mikir, wah, buat apa ya? Kalau nanti dia punya duit juga bukan buat orang lain, buat dia sendiri. Ntar dia beli tambahan handphone yang lebih bagus, dia beli jam tangan yang 15 juta, dia beli kaos baju yang 3 juta, mamahnya nelpon aja susah, diangkat yang enggak. Nah, artinya orang tuh pasti ngelihat nih. Jadi mau kita calon pendeta, atau kita mahasiswa biasa, atau kita siapapun, orang tuh pasti ngelihat. Waktu nyari pasangan, ujung-ujungnya apa sih? Setia, jujur, mandiri, bertanggung jawab, dewasa. Nah, sekarang, kalau misalkan udah punya pasangan, tapi pasangannya nggak kayak begitu, nggak jujur, atau nggak setia, atau nggak mandiri, atau nggak dewasa, atau nggak bertanggung jawab, kira-kira harus diapain? Nah, kalau udah punya pasangan begitu, harus diajak ngobrol. Kamu ini maunya apa sih? Jujur enggak? Lihat kiri, lihat kanan. Terus orang tua juga kagak diperhatiin. Terus juga ngomong suka kasar. Terus juga suka cuek. Nanti kalau udah nikah bagaimana? Terus kedua nih, berapa lama sih pacaran cocoknya? Ya beda-beda orang. Tapi kalau saran, jangan lebih dari 4 tahun. Karena kalau udah kelamaan pacaran, lama-lama udah kagak rasa pasangan. Udah rasanya adik kakak. Jadi lebih sering berantem daripada sering ketawa-ketawa. Namanya adik kakak. Nah, maksudnya apa sih? Maksudnya, lihat nih sekarang, dalam 4 tahun ke depan, kira-kira kita bakal nikah atau enggak? Kalau kita bakal nikah, ya cari pacar. Kalau belum bakal nikah, jangan cari pacar dulu. Cari duit dulu. Cari pengetahuan dulu.
cari gelar dulu, cari sesuatu dulu lah. Supaya kalau pas udah 4 tahun lagi udah mau nikah nih, atau 3 tahun lagi udah mau nikah, atau 2 tahun lagi udah siap nikah, baru cari pacar. Nah, kalau cari pacar sekarang, lu ditanya, umur berapa sekarang? 20. Oke, mau nikah kapan? Ya, mungkin umur 30. Lah, bayangin. Lu pacaran 10 tahun. Nah, 10 tahun itu waktu yang panjang banget. Jadi, kalau mau pacaran, ya itu udah tunggu aja pas siap-siap udah mau nikah, baru pacaran. Kalau belum mau nikah, jangan pacaran dulu. Temenan aja, temen deket, ya kan? Saling kenal. Kalau Sabtu boleh gak ketemuan? Ketemuan aja. Makan, ngobrol, cari tahu. Baru, belum pacaran, baru temen deket. Giliran makan, udah pesannya banyak. Cowok, ini cowok ya kan? Makan, pesannya banyak. Giliran bayar, yang disuruh bayar sama ceweknya. Dia belaga ke WC, kagak balik-balik. Giliran kita belum bayar, dia ke WC lagi, ke WC lagi. Gimana nih kan ntar? Yang ada, saya yang disuruh kerja katanya. Artinya, kenal dulu. Ngapain buru-buru pacaran? Kedua, cewek nih, kalau udah keseringan pacaran, ya biasa-biasa aja kalau dapet pacar. Tapi kalau dia nggak pernah pacaran, sekalinya dapet pacar, atau pasangan hidup gitu ya, calon pasangan hidup, wah, itu spesialnya spesial banget. Kedua, pacar itu nggak perlu seseorang yang bisa atau punya semua yang kita inginkan. Laki-laki itu nggak perlu kaya. Cukup dia punya jiwa bertanggung jawab dan kerja keras. Satu hari, dia pasti sukses. Karena kalau dia anak orang kaya, ya dia kaya. Tapi kalau dia nggak punya jiwa bertanggung jawab dan kerja keras, lah boro-boro. Yang ada, uang papa mamanya dihabisin. Habis itu kagak punya duit lagi. Maksudnya adalah, ketika nyari pasangan, jangan lihat dia sekarang. Lihat dia akan jadi apa nanti 10 tahun lagi. 20 tahun lagi dia jadi apa. Kalau perempuan nih, boro-boro ngurus anak. Nggak usah ngomong. Kalau ngaduk es teh manis aja kagak bisa, masih minta ditolongin. Gimana ya ngaduk es teh manis? Terus masih diadukin gitu ya. Es teh manis masih diadukin. Udah jangan ngimpi dah. Yang ada nanti, giliran punya anak, boro-boro ngurus anak. Yang ada, dia tinggal, kita yang udah kerja, yang laki-laki kerja, kita juga yang disuruh ngurus anak. Dia mah belanja mulu. Kalau masih pacaran, semuanya kayaknya abu-abu. Gara-gara kan belum ada di dunia nyata. Nah, waktu dibuktiin di dunia nyatanya, tahu gak? Serius, perempuan yang nggak terlalu cantik, atau laki-laki yang nggak terlalu tampan, atau laki-laki yang nggak terlalu kaya, tapi laki-laki yang perhatian, dan perempuan yang lemah lembut, dan terampil. Nah, perempuan tuh harus terampil. Bisa ini, bisa itu, bisa ini, bisa itu. Itu baru cocok. Kalau perempuan, nanti maksudnya udah menikah nih, dibandingin. Ini ada perempuan cantik banget, tapi nggak bisa apa-apa. Nggak bisa ngapa-ngapain. Masak nggak bisa. Ya udahlah, nggak bisa masak. Bisanya apa? Setrika bisa nggak? Nggak bisa. Nanti pakai pembantu aja. Oke. Masak bisa nggak? Nggak bisa. Nanti pasang GoFood aja. Oke. Mijit bisa nggak mijit? Nggak bisa. Nanti pakai Go Massage saja. Nyanyi nggak bisa. Ya nggak apa-apa. Kalau nyanyi nggak bisa. Ngobrol nggak nyambung. Cuman menang, cakep doang. Kalau cuma menang cakep doang, satu hari laki-laki pasti bosen. Karena secakep-cakepnya kamu, kalau udah ketemu setiap hari, orang bosen juga. Mau secakep-cakepnya orang, kalau ketemunya setiap hari, bosen. Nah, sama. Perempuan juga. Perempuan. Sekarang mungkin mikirnya, saya pengen gitu ya dapet laki-laki yang bisa bawa saya naik mobil. Nih, sedingin-dinginnya, senyaman-nyamannya mobil dan rumah yang besar. Kalau udah setiap hari naik mobil, tapi itu laki-lakinya sibuk sendiri, cuek, dingin. Nah, ujung-ujungnya giliran udah nikah sama laki-laki yang naik mobil itu, selingkuhnya sama siapa? Selingkuhnya sama yang naik motor, tapi perhatian. Ya kan?
udah nikah nih sama pasangan yang naik mobil. Tapi gara-gara dia cuek, dingin, akhirnya selingkuh. Selingkuhnya sama yang naik motor tapi perhatian. Jadi ujung-ujungnya yang akan panjang gitu ya, adalah laki-laki yang perhatian dan perempuan yang terampil. Jadi kalau perempuan yang disibukin itu jangan cakep. Yang disibukin itu cakep ya penting, ya kan? Ya rias-rias jangan sampai lah ketemu laki-laki tiba-tiba ada upil kering di sini gitu kan. Gara-gara abis begini ada upil kering gitu. Halo. Waduh, laki-laki ngeliat, aduh, kata si laki-laki, saya tegur nggak enak. Masa, sorry, please, tapi di situ pipi kamu ada upil kering. Kan nggak enak ngomong. Tapi kita nggak tegur juga malu. Ntar kita tiba-tiba pegang pipinya, kita bersihin. Ntar gimana? Artinya, kebersihan, cantik itu, ganteng itu ya dia rawat-rawat aja. Cuman biasa-biasa aja. Yang paling penting itu adalah kalau laki-laki itu perhatiannya sama tanggung jawab. Tanggung jawab itu dilihat dari mana sih? Ya dari kerja kerasnya lah. Nah, kalau perempuan yang dilihat itu adalah perhatiannya sama terampilnya. Kalau perempuan ini nggak bisa, itu nggak bisa, ini nggak bisa, itu nggak bisa. Aduh, nih ya. Laki-laki tuh suka banget kalau perempuan tuh bisa mijit. Mijit kan nggak perlu keahlian yang luar biasa. Mijit itu hanya cukup butuh tangan, sedikit tenaga, dan niat. Jadi kalau udah niat, perempuan punya tangan, punya sedikit tenaga dan niat, dipencet-pencet aja tuh badan. Dipencet aja. Ditonjok juga nggak apa-apa. Laki-laki tuh kalau disuruh pijit, tonjokin dong gitu. Tonjok aja, tonjok aja gitu. Masa kagak bisa nonjok kan? Pasti bisa nonjok dong. Emang laki-laki kalau pijit gitu, tonjok. Tapi kalau perempuan yang kurus, ini tolong injekin dong. Injekin tuh laki-laki tiduran. Tuh perempuan nginjek tuh begitu. Masa kagak bisa nginjek? Pasti bisa kan? Tahu gak? Perempuan ya, kalau jago mijit, pinter mijit gitu, waduh, itu udah kayak sorga. Dibanding perempuan yang cuma pinter make up. Make up tuh bagus, harus lah. Masa ketemu orang kagak ada alisnya, ntar dikira setan gitu kan. Cuma maksudnya selain pakai alis, nah harus terampil. Terampil, itu wajib. Karena, jangan bilang begini, tapi saya takut Tuhan. Dit, aku takut Tuhan. Nah, masalahnya, takut Tuhan, boleh. Tapi jaga penampilan juga. Dan yang utama itu harus terampil. Perempuan itu harus berani capek dikit, berani kotor dikit, berani repot dikit, itu benar-benar nilainya emas di mata per laki-laki tuh. Wah, kagak perlu deh jago masak, nggak perlu jago-jago gimana. Dibikinin Indomie aja tuh laki-laki udah seneng. Nah sekarang kalau Indomie aja dia kagak bisa bikin, males gitu bikinnya. Aduh, itu udah benar-benar kayak. Nah, jadi maksudnya adalah sekarang kan rata-rata belum pada menikah. Sering-seringlah kalau bagi perempuan bantu orang tua di rumah atau mengerjakan pekerjaan rumah. Nih, laki-laki paling tidak suka perempuan yang berantakan. Aduh, itu udah no. Udah no banget. Kalau laki-laki lihat gitu ya perempuan apa barang atau kamarnya atau apanya berantakan gitu. Waduh, itu udah. Aduh, nggak deh. Saya lagi zoom nih ya, lagi zoom nih. Lihat kamarnya. Waduh, kamarnya itu kayak kapal pecah katanya. Kayak kapal pecah. Kalau kapal pecah itu ya pecah. Nah, kalau udah kayak kapal pecah tuh, laki-laki ngeliatnya udah kayak, ya, udah itu no. Nah, gini, kalau kita ngomong pacaran itu kan kayaknya manis-manis banget gitu lah ya. Terus banyak orang nggak terlalu nganggap lah, orang lebih gini, yaudahlah nggak usah ribet-ribet, yang penting punya, gitu kan. Udahlah nggak usah ribet-ribet, pacar ini harus itu, yang penting punya lah. Beneran nih, mendingan kagak punya pacar daripada punya pacar tapi ngerongrong. Ngerongrong itu makan hati. Mendingan kagak punya pacar daripada punya pacar tapi makan hati. Mendingan sendirian aja. Sabtu mendingan enakan istirahat, tidur, atau jalan-jalan sama teman-teman daripada punya pacar tapi ketemu juga berantem, jutek lagi. Ini dikit-dikit ngambek lagi. Aduh. Mendingan kagak punya pacar. Artinya jangan buru-buru, jangan cepet-cepet.
Yang penting dapat yang benar, dapat yang cocok. Daripada udah punya, tapi ngerongrong, makan hati. Mendingan, udah nggak deh. Kedua ya, yang penting banget nih. Kalau orang takut Tuhan nih, suka doa, suka baca Alkitab tuh, takut Tuhan maksudnya gitu ya, suka doa, suka baca Alkitab gitu ya. Terus ya ngelakuin firman nih, jangan cuma suka doa, suka baca Alkitab, suka doa, suka baca Alkitab terus ngelakuin firman. Itu beda. Perempuan kagak perlu cakep-cakep. Kalau dia takut Tuhan, mukanya itu glowing. Song Hye Kyo lah udah, mukanya Song Hye Kyo itu. Mukanya itu udah Song Hye Kyo tuh, muka artis Korea bang, glowing. Kenapa? Karena orang yang takut Tuhan itu ngomong tuh adem, ngomong nih, ngobrol nih, adem gitu, ngomong sama dia adem. Walaupun dia ngomongnya sederhana aja. Misalkan ditanya, mau makan apa? Perempuan yang adem gitu ya, jawabnya, ketoprak enak. Ayo ketoprak yuk. Oh, asik nih. Cabai berapa? 2. Asik, makan kan? Asik gitu. Yang ngeselin adalah giliran ditanya, mau makan apa? Terserah. Terserah nih. Oke. Ya udah deh, makan bakso yuk. Enggak suka bakso. Lah, tadi katanya terserah. Ya tapi nggak suka bakso. Ya udah, enak tuh mie ayam di situ. Enggak udah bosan makan mie mulu tiap hari, sakit usus. Ini orang. Tadi ngomong terserah, ya kan? Kata tadi terserah. Giliran ditanya terserah. Giliran diajak, sakit usus. Lebih parah lagi begini. Gimana? Mau makan apa? Terserah. Bakso. Yuk. Udah yuk nih kan. Udah nyampe di tempat makan bakso. Mas, baksonya 1. Kamu makan apa? Enggak deh, nanti aja. Lah, kenapa? Nggak suka bakso. Ya, udah nyampe. Udah pesen. Nggak suka bakso baru cerita. Aduh. Jadi, kalau perempuan tuh ya, yang teduh, yang adem gitu ya, kagak nyari masalah gitu. Jadi kalau ngobrol gitu, nyambung. Terus, gimana ya? Kalau misalkan perempuan ya, yang adem, yang teduh, laki-laki juga yang teduh gitu. Misalkan, perempuan kan suka geraknya lebih cepat, ya kan? Misalkan ya kan, perempuan lagi makan bakso. Tidak sengaja, waktu dia pencet sausnya, tumpah ke baju si cowok. Ceras. Kalau cowoknya teduh, takut Tuhan, dia ambil tisu dengan jantannya gitu kan. Dia ambil tisu. Apa-apa, dikit doang. Biasa. Ntar juga bisa dicuci hilang. Gitu kan. Perempuan juga, aduh sorry ya. Perempuan ngapain abis itu ngomong? Sorry ya. Adem tuh, jadi sorry ya. Coba kalau itu keceret bakso gitu, kena saus, terus nggak apa-apa. Udah bete. Kok nggak dihabisin? हम कहते हैं खुला online, ikut juga online, saya ikut juga online. Itu ada orang India dari mana? Nah, kalau udah kena saus bakso, ya baju gue, udah bete dia. Nih, orang berantem tuh zaman sekarang mah udah nggak level ngata-ngataan kucing lu, nggak ada. Bete. Nah, itu udah penyakit. Bete itu masalah itu, betenya itu. Karena waktu dia udah bete, udah nggak jadi itu. Bukannya si perempuan jadi ngomong sorry, si perempuan juga bilang, ya kamu sih orang lagi pencet saus deket-deket lah. Artinya kalau orang teduh, orang yang suka baca Alkitab, suka doa, itu udah pasti beda deh. Udah pasti beda, pasti. Dan kedua nih, ini di sisi lain. Setelah tadi udah sharing-sharing, maksudnya gini, bukan berarti mendingan cari yang naik motor tapi setia, yang naik mobil nggak setia. Bukan begitu, bukan artinya yang naik motor semuanya setia, ya kagak begitu juga. Artinya
harta itu nomor kesekian, karena harta itu bisa dicari. Tapi lebih penting itu karakternya dia, sifatnya dia, jangan suka ngeselin gitu loh. Kalau udah suka ngeselin waktu pacaran, nikah udah pasti lebih parah lagi. Maksudnya adalah waktu PDKT nih, itu lihat dulu, jangan-jangan dia naik motor bukan karena dia miskin, tapi gara-gara dia males. Gara-gara dia males, dia kagak bisa kerja. Jadi dia lebih demen main game online. Nah, kalau ketemunya di kampus udah jelas. Kalau laki-laki yang bertanggung jawab, mandiri dan dewasa, kira-kira ngelakuin apa di kampus? Yang ada di kampus, dia pasti berusaha berprestasi. Mungkin nilainya nggak bagus-bagus, tapi dia pasti berusaha berprestasi. Karena kalau nilai IP kampus aja nggak diperjuangin, apalagi kamu. Nilai IP di kampus itu adalah gambaran. Di kampus itu, dia menganggap kampus itu, pelajaran di kampus itu gimana sih? Kalau dia, gampang lah nanti lah. Dia juga, ya udah, yang enakan lebih asik gue ngegame daripada gue belajar. Jadi kalau ujian gampang, nyontek aja, itu mah gampang ini aja. Ntar nih waktu udah berkeluarga, Pak, kita belum bayar listrik, ya gampang lah. Ntar kita ambil aja kabel sebelah. Nanti kalau ada wifi, nggak bisa bayar gimana, Pak? Udah tenang, Papa udah tahu password rumah sebelah wifi apa. Pak, anak harus bayar uang sekolah. Gampang lah. Ntar kita masukin aja ke sekolah negeri. Pak, tapi di sekolah negeri harus pakai seragam. Gampang lah, ntar cari aja tuh seragam bekas dari kakak kelasnya. Nah, maksudnya adalah kita tuh nggak perlu jauh-jauh nih ngelihat ke depan dia bakal gimana. Lihat aja sekarang. Sekarang nih misalkan dia di kampus, misalkan dia belum kerja, misalkan di kampus. Di kampus tuh dia gimana? Lah kalau dia di kampus, perempuan di kampus, ada pelajaran susah. Ya rata-rata pelajaran pasti susah lah. Kalau gampang kagak disebut pelajaran gitu kan ya. Hiburan. Ya karena dia susah, kalau orang yang bertanggung jawab, dia bakal berusaha menyelesaikan tugas-tugas itu. Pasti ada usaha. Kelihatan usaha. Lah sekarang kalau di kampus dikit-dikit udahlah nyalin aja, udahlah ini kopi aja, udahlah ini aja. Nanti waktu udah nikah nih, mah capek nih udah pulang, bisa tolong masakin nggak? Oh, tangan mama pegel Pak, tadi keplencok. Dia udah pinter bohong. Dari kampus sudah demen bohong. Disuruh bikin tugas, dia ngopi. Makalah orang cuma diingetin nama sama dia. Bayangin ya, kalau orang udah belajar dari dulu suka bohong, ya waktu nikah ya pasti bohong. Mah, mama tadi dari mana? Katanya dari pasar. Kok dandannya cakep banget? Iya, biasa kok dandan begini. Padahal di pasar, dia belok dikit, ketemu sama si James. Mantan pacarnya waktu SMA. Nah, artinya orang itu kelihatan dari sekarang dulu. Jangan dilihat, kalau tentang uang ya belum kelihatan, namanya juga masih mahasiswa atau masih anak muda yang masih cari-cari. Tapi kelihatannya dari itu, kalau dia masih mahasiswa, pasti dia berusaha berprestasi, nilainya pasti lumayan. Pasti dia belajar tuh berusaha gitu. Walaupun ya ada yang dia nggak ngerti, dia berusaha. Lah sekarang, kalau ada tugas di depan mata, dia kagak ada usahanya. Lah nanti, giliran disuruh nyari duit, dia pasti kagak ada usahanya. Sama aja. Jadi, begitulah cerita firman hari ini. Lebih ke sharing-sharing lah. Sharing-sharing yang praktis. Bagaimana sih? Ya begitu kalau tentang pasangan. Nah, firmannya sampai di situ. Apakah ada yang mau didiskusikan? Mau ditanyakan? Silakan nyalain video, terus ditanyakan. Atau apalah. Saya mah bebas. Oke, terima kasih Ko Adit untuk pemberitaan firman Tuhannya, sangat memberkati. Sama-sama, Febri. Nah, untuk teman-teman, Ko Adit ini adalah salah satu dosen kami dulu, asisten dosen entrepreneurship guys, dan ngajarnya itu seru banget. Nah,
Buat teman-teman yang ingin bertanya tentang jodoh atau mungkin masih jomblo atau lagi PDKT-an boleh bertanya guys. Tadi saya lihat ada Kak Ferdinand kakak. Nah, kakak itu raise hand. Apakah masih ada kakaknya? Gak ada lagi ya kayaknya. Oke guys, ada yang mau bertanya? Nanti kalau kalian gak bertanya, kalian jadi mimpi loh, mimpi buruk. Jadi kayak menyesal kok nggak aku tanya ya sama koko itu, kenapa ya gitu. Atau Ngobrol-ngobrol Kak aja. Saud nih yang iya santai Oke, aja Kak. di sini. Atau Kak Saud ini, Kak Saud jomblo loh guys. Terima kasih Kak Adit, terima kasih banyak. Tapi saya mau bertanya nih Kak. Uh, dulu Silakan, dulu waktu Bro SMA, Uli. dulu waktu SMA saya punya banyak teman ya yang apa namanya dibutakan oleh karena cinta. Jadi ini ceweknya udah apa namanya maaf katanya udah kayak yang ngetren sekarang bilang matre banget gitu kan. Jadi cowok ini udah di istilahnya habis lah gitu uangnya sama si cewek ini. Tapi udah bolak-balik bilang, udah tinggalin aja. Tapi si cowok ini bilang, aku sayang banget. Jadi dibutakan oleh cinta. Ini gimana ini Kak? Jadinya gini Kak. Ya itulah. Kalau sudah buta mau dibilang apa lagi? Tidak bisa melihat. Atau kedua, bisa jadi dia ngerasa kalau nggak ada nih cewek, nggak ada lagi cewek yang mau sama dia kali. Biasanya kalau aku bilang bergaulnya kurang jauh. Aku pernah lihat ada perempuan cantik banget. Ini kisah nyata nih. Benar-benar aku tahu orang. Cantik banget. Tapi karena dia bergaul kurang jauh, ya lingkungannya yang dikenal itu-itu aja. Jadi, ya udah tahu nih cowoknya dia tuh suka selingkuh. Jadi, ntar selingkuh sama temen yang satu, selingkuh sama temen yang satu. Kita udah ngomongin, udah tahu cowok suka selingkuh gitu, udahlah ngapain. Enggak, aku udah sayang banget sama dia. Gara-gara di sekitar situ memang cowok yang paling mendingan, ya cuman itu doang. Padahal nih cewek nih, kalau dia bergaulnya lebih luas gitu ya, ikut komunitas mana gitu lebih luas gitu ya. Ya ampun, cowok-cowok yang luar biasa tuh udah menunggu sekali tuh cewek-cewek model gitu. Udah perhatian, terus keibuan. Cuman dia bergaulnya kurang jauh. Nah, karena bergaulnya kurang jauh itu, jadi pergaulan itu harus dibuka seluas-luasnya. Bukan pergaulan bebas, tapi maksudnya pergaulan tuh harus seluas-luasnya. Temenan sama si ini, nanti teman sama si ini, oh tahu komunitas ini, join di sini, ini tahu, ini punya teman, ini punya teman. Jadi nggak terkukung di satu komunitas itu. Karena seringkali cinta itu buta ya gara-gara itu. Dilihat, ya siapa lagi kalau bukan dia? Itu dia. Padahal kalau dia cari komunitas lain, waduh laki-laki yang jauh, lebih ganteng, lebih bertanggung jawab, lebih dewasa, banyak banget yang mau sama dia. Cuman gara-gara dia bergaul kurang jauh. Dia cuma temannya di situ doang. Ya teman kampus, teman sekelasnya itu, terus teman gereja, sama tetangga. Ya udah itu doang. Ujung-ujungnya nyarinya di aplikasi. Ya, di aplikasi tahu sendiri. Filter itu kejam, saudara-saudara. Filter itu kejam. Di foto itu kejam itu. Kan banyak meme-meme-nya itu kan. Giliran di foto itu luar biasa. Kalau kata orang itu Huawei. Kalau dari depan, wah. Waktu giliran ketemu langsung, weh. Nah itu Huawei. Nah artinya filter kan kejam. Ya kenalan di online sih, kan ada orang nanya gini, Kadit, menurut Kadit, boleh gak cari pacar di Tinder? Boleh gak kita install aplikasi Tinder? Gue bilang, boleh-boleh aja. Apa sih dosanya aplikasi Tinder? Emang porno? Kagak kan? Cuman foto-foto aja kan? Lihat kiri, lihat kanan. Masalahnya, itu foto. Belum tentu foto dia. Pun foto dia. Itu foto dia zaman kapan? Pun foto dia. Itu foto udah diedit berapa kali? Udah dibawa ke tukang fotokopi, disuruh editin. Mas, tompel yang di situ hilangin ya.
Mas dagunya bisa nggak dilencipin? Mas itu alisnya tambahin ya. Giliran ketemu udah beda gitu. Itu jangan disalahin. Kan dia bilang itu ya foto saya tidak berbohong. Ya sekarang saya udah begini, kamu harus terima saya apa adanya. Nah, makan tuh apa adanya. Jadi, udah jelas lah. Kalau mau cari jodoh, yang takut Tuhan di mana? Ya di komunitas, salah satunya di IMKI inilah. Nah, yang senyum-senyumnya lebar, videonya cerah, apalagi ada backgroundnya, itu biasanya memang sudah menebar jala. Kalau sudah sampai jala-jala tuh sudah ditebar, artinya itu ya tinggal di respon positif saja. Cuman ini kayaknya nggak ada keseimbangan gender nih. Di sini perempuannya lebih banyak. Makanya haus, laki-laki sedikit di sini. Haus di sini. Jadi, untuk mengurangi kehausan selain minum, juga perbanyaklah komunitas. IMKI, gabung. Nanti komunitas apa? Gabung. Komunitas apa? Gabung. Teman harus banyak. Jangan ngotak-ngotak lu, aduh. Teman sebanyak-banyaknya. Supaya kita tahu, oh begitu, oh begini. Begitu. Oke, thank you Kak. Tapi satu lagi boleh nggak Kak? Boleh lah. Gimana sih ngadapin perempuan yang jurus ampuhnya kata terserah Kak? Nah, kalau aku, kadang-kadang aku ngerti. Dia bilang terserah karena dia kan belum dapat ide. Biasanya dulu aku anggap itu beban gitu kan. Aduh, ditanya ini, terserah, ditanya itu, terserah. Akhirnya aku pikir, wah enak juga ya. Setiap kali mau makan, akhirnya aku tentuin aja apa yang aku suka. Yang aku paling suka tuh bakmi ayam karet, bakmi ayam alok. Wah, dia suka nggak suka? Kan dia bilang terserah. Aku ajak banget, udah. Terserah nih, bener ya. Itu biasa gini nih. Aku nanya pertama ya kan. Ini soalnya kan penyakit seluruh perempuan lah ya kan. Ya, bukan penyakit lah. Kita juga suka begitu, ditanya terserah juga. Tapi kita tanyakan, mau makan apa? Dia bilang, terserah. Dan aku bilang, bener ya? Terserah ya? Ah, dia mikir, enggak deh. Itu aja di situ aja itu. Gara-gara udah bilang, bener ya, terserah ya. Kalau terserah, gue pilih sesuka gue nih. Dan dia bilang, iya deh, jangan deh, di situ aja. Nah, itu dia. Cuman gini ya, kalau mau tahu ya, salah satu sifat asli perempuan. Gini, kenapa sih aku suka ngomongin perempuan ya? Karena aku tuh, perempuan itu salah satu obsesi. Asik, obsesi. Bukan obsesi ya, obsesi juga ya. Selain obsesi juga, salah satu, pokoknya sesuatu yang suka dan ingin untuk ditaklukkan gitu. Istri yang sekarang itu 8 tahun lebih, usianya lebih tua. Bayangin. Kalau kita nih 8 tahun lebih tua itu semacam apa ya? Bagaimana gitu ya? 8 tahun lebih tua itu susah diajak ngobrol. Kalau artis yang dia sebut Roy Martin, kita udah kenal anaknya Roy Martin. Kita kenal Gading Martin ya. Dia masih Roy Martin aja artis. Jadi memang udah beda generasi. Tapi ini jadi tantangan gitu. Waduh, kalau masih seumur ya, diajak ngobrol. Nah ini paling gak suka. Makanya tadi kan udah bilang dewasa. Paling gak suka nih, giliran cewek diajak ngobrol. Itu kayak cuman senyum-senyum gitu. Kayak gak ada gigitnya gitu. Kalau ibarat kata ikan cupang, itu warnanya gak keluar gitu. Atau kalau ibarat kata mie, itu pedesnya tuh masih kurang. Maksudnya adalah, perempuan itu jangan cuma bisa senyum ala Korea. Tapi kalau diajak ngomong tuh harus ada wibawanya gitu loh. Kita tuh suka banget perempuan yang mendominasi gitu. Kayak perempuan yang bisa punya prinsip hidup. Perempuan yang gak gampang di kiri, di kananin, gampang dipengaruhin dong. Kita sukanya perempuan yang punya prinsip hidup. Itu perempuan yang kayak, aduh ilah, itu benar-benar membuat dak-dikduk gitu kan. Punya prinsip. Gak gampang di ini. Laki-laki nih, tahu gak nih? Ini, aduh, ini contoh ya. Baru pacaran sebulan. Terus laki-laki ajak nyium nih. Pengen lah, coba kita cium. Coba, kalau perempuan yang nggak punya prinsip ya, gampang ya udahlah, cium aja. Ya udah, gitu. Jujur ya, dari misalkan awalnya kita pikir perempuannya di level ini. Waktu kita cium gampang, ternyata gampang dia. Langsung turun di sini. Ya, gampang. Gampang dicium. Gampang. Misalnya laki-laki mesum, wah, cobalah kita tes dia. Laki-laki apa perempuan?
Udah di pemeriksaan kan, tangannya kemana-mana ya kan. Terus perempuannya mau-mau aja gitu. Ya udah pegang deh, pegang, gitu kan. Terus kita pegang, makin turun lagi ya, perempuan ini gampang dipegang. Coba nih, laki-laki yang penakluk gitu ya, waktu mau cium, terus perempuannya, nanti dulu dong, enak aja main nyosor-nyosor. Wah, laki-laki tuh kayak deg-deg, wah, nih boleh juga nih jurusnya nih. Terus waktu tangan laki-laki udah mau masuk kemana gitu, perempuannya, enak aja main masuk-masuk. Udah ada surat izin memasukkan tangannya belum? Masih. Itu langsung laki-laki ngerasa, wah ini jurusnya canggih juga nih. Wah ini menantang, iya nggak? Iya, kita nangkep Pokemon nih. Kalau pernah main Pokemon, nangkep Pokemon nih. Pokemon yang gampang ditangkap ke Pokeball. Gampang itu kayak, ya apaan sih? Lempar Pokeball, langsung ketangkep. Coba nih. Wah, nih ini legend nih. 10 Pokeball, baru nangkep. Udah lempar 10, baru ketangkep sekali. Ini baru nih. Artinya, perempuan tuh harus ada nilainya. Jangan gampang banget. Nilainya tuh harus begitu. Jadi, kalau laki-laki nih, mau nyosor, mau ngapain, mau deket-deket gitu, perempuan harus inget nih, harus inget. Gue mau jadi perempuan murahan. Perempuan murahan itu nanti ya, laki-laki setelah udah bisa nyosor, udah dia pikir, udahlah, udah selesai level 1. Sekarang gue cari perempuan yang level 2, mau menaklukkan castle selanjutnya. Nah, dia mau melakukan tower selanjutnya. Tower yang ini udah diruntuh. Jadi sebagai perempuan towernya itu harus kuat. Jadi kalau health point atau darahnya ya harus banyak tuh, harus panjang. Ibarat kata, lu nikahin gue dulu baru pegang. Wih, laki-laki tuh makin digituin bukan makin sebel. Kan kita pikirnya, ntar kalau aku nggak dikasih cium, nanti dia sedih lagi. Tahu nggak, laki-laki tuh ya, semakin susah perempuan ini dikejar, itu semakin menarik. Nah, jadi sebagai perempuan, itu dia. Harus greget gitu. Kalau cupang gitu ya, harus keluar warnanya. Jangan mendem. Jangan baru di boro-boro nih. Kita bukan mau niat mau nyium nih. Kita lagi mau bersihin makanan di bibir dia langsung begini aja. Ya ilah, ini ada kayak ada magnetnya tuh bibir ya kan. Maksudnya adalah kita tuh jangan, kalau dari sisi perempuan, jangan mudah. Nah, beruntung lah misalkan kalau ketemu atau kenal laki-laki, misalkan dia masih suka perempuan, ya beruntung. Ya kan, artinya dia ada kemungkinan suka sama kamu gitu kan. Jadi jangan heran juga, ini orang kenapa sih, ini cowok temen banget deketin gue. Iya, dia kan laki-laki, dia sukanya deketin perempuan. Kalau dia nanti deketin laki-laki, kamu lebih bingung lagi. Nah, maksudnya, kalau dari sisi perempuan, harus ingat, kalau laki-laki udah mulai gimana gitu, pun misalkan udah terlanjur nih, ya tapi aku udah terlanjur, udah sering ciuman sama dia, ya udah, sekarang yang terlanjur itu mulai di stop, supaya nilai kamu makin benar, karena belum ada yang terlambat. Kalau tadi di bawahnya ini udah gampang, dia mau udah gampang. Wah, tapi giliran udah gampang lagi, nilainya naik. Wah, ini kok sekarang dia udah berevolusi nih. Dideketin nggak segampang yang lalu-lalu. Nah, itu jadi nilainya tuh gimana? Nah, tadi ada yang raise hand lagi tuh. Ona atau Oppo. Terima kasih banyak, Kak. Sama-sama, Bro Uli. Oke, Kak. Tadi ada yang raise hand lagi. Tapi di sini ada yang ngechat sih, Kak. Namanya siapa ya? Siri Kalarisa. Shalom, Kak Febri. Saya ingin bertanya. Tadi sebelumnya Ko Aditya ada menjelaskan bahwa perempuan yang lemah lembut merupakan tipe idaman banget para lelaki. Nah, pertanyaan saya yaitu, apakah perempuan yang tipe berbicara frontal adalah perempuan yang kasar? Monggo, Ko. Oke. Nih ya, maksudnya lemah lembut tuh begini. Ya bukan gini, maksud gini. Ya, Kak Adit rasis nih. Sukanya sama orang Solo, sama orang Jawa. Yang ngomong, ya. Giliran orang Batak. Bang, udah makan, Bang? Ya, nggak lemah lembut gitu. Bukan begitu maksudnya. Dan giliran ketemu orang Batak, Bang Adit, dari mana aja, Bang?
Ya, bukan abis itu nggak lemah lembut, bukan begitu. Maksudnya begini, perempuan itu lemah lembut itu maksudnya adalah walaupun ngomongnya bang gitu ya, tapi orangnya tuh nggak nyolotin, nggak kasar. Kita tuh nggak suka perempuan yang anjing lu, ya ilah kalau udah ngomongnya begitu lewat di kita itu udah nggak ada cantik-cantiknya. Jadi orang Jawa juga anjing lu. Itu juga nggak lemah lembut buat kita gitu. Jadi maksudnya bukan bukan gayanya bahasa. Terus yang kedua, frontal itu gini nih, frontal itu bukan artinya ngomong jujur itu salah. Frontal kan artinya bisa juga ngomong jujur apa adanya. Nah, apa adanya bagus. Tapi bukan berarti, ya misalkan contohnya, kita lagi ngantri, lagi berdua nih, lagi mau beli odading gitu kan. Lagi mau beli gorengan nih. Terus si perempuan, bang, ini rawitnya boleh tambah? Oh, sorry mbak, kalau mau nambah rawit bayar. Oh, berapa? 2.000. Ya nggak usah deh, makasih ya. Ya udah. Tapi nih kalau lagi mau makan gorengan, bang, rawitnya boleh nggak nambah? Nggak boleh, kalau mau nambah bayar. Apaan, rawit doang? Samping juga ini lu, pelit banget sih. Nah, yang begitunya itu maksudnya. Jadi, kita tuh sukanya perempuan yang, ya buat aku sih begitu. Buat aku pribadi, sukanya perempuan yang jangan nyolot, jangan kasar, apalagi sama orang kecil. Kita paling nggak suka. Paling nggak suka perempuan yang nyolot atau kasar sama orang kecil. Misalkan sama supir ojek gitu ya. Giliran sama kita, iya saya. Kalau sama supir ojek atau sama tukang somai, cepetan bang, panas nih. Nah, kayak gitu kita nggak suka tuh. Kayak, apaan sih kayak sinetron SCTV banget tuh. Gitu. Kita demennya perempuan tuh, ya harus keibuan. Gimana sih seorang ibu tuh? Pun dia kasar tuh, kasarnya bukan kayak kasar gimana. Kasarnya itu ngomongnya boleh lantang-lantang kayak teriak-teriak gitu bisa-bisa aja, cuman maksudnya ngomongnya tuh jangan yang kasar gitu ya. Jangan ngata-ngatain orang, jangan nyakitin hati orang. Itu yang penting maksudnya. Kalau nada, intonasi tinggi-tinggi dikit nggak apa-apa. Cuman kalau nyakitin hati orang, aduh. Misalkan bukan nyakitin hati kita, tapi nyakitin hati orang kecil gitu. Kita udah ngeliat kayak, kamu sama orang susah aja kamu begitu. Giliran sama orang kaya kamu nggak berani. Kamu apaan sih? Nggak suka. Gitu. Oke, buat teman-teman masih ada yang bertanya atau bisa langsung open mic langsung bertanya ke kokonya, guys. Ada nggak? Kokonya nggak tuh guys. Jangan lupa Shalom. Halo. Saya mau bertanya. Silakan. Saya kan punya teman. Oh, Teman bukan saya diri kan sendiri lah ya, pacaran temen beda ya. agama. Teman saya Oke. kan pacarnya beda agama. Ya. Dan saat teman saya minta putus, malah diminta ganti rugi selama dia pacaran. Ganti Jadi, rugi. iya, ganti rugi semua yang pemberian dia. Oke. Ini temanmu cewek cowok? Cewek. Oke, yang minta ganti rugi yang cowok. Iya, si cowoknya. Oh. Gimana ya kok cara menanggapinya? Ya, tanya ada surat garansinya gak? Kalau masih pegang surat garansinya dibalikin. Kalau udah nggak ada surat garansinya, ada dusnya gak? Maksudnya adalah, ih, untung lah dia putus. Bayangin kalau cowok itu udah ngasih, terus giliran putus dia minta balikin semuanya. Aduh, cowok macam apa itu? Gila juga. Sayang, kita putus nih. Kalau gitu, balikin semua bakso yang pernah aku beli buat kamu. Gimana caranya, Bang? Udah jadi kotoran. Nah, kedua, kalau misalnya dia minta ganti rugi, ada satu yang harus kita ganti. Ganti nomor. Atau kita blok aja, udahlah. Karena itu sebenarnya, tau gak, itu sebenarnya teknik, tau itu trik. Tau gak trik? Trik tuh gini, supaya tuh cewek jadi susah mau ngelepas tuh cowok. Jadi seakan-akan ada obligasi atau ada ikatan, nggak bisa lu main putusin gua. Ya kalau lu mau putusin gua, balikin semua yang udah gua iniin. Cet. Tujuannya supaya ada topik juga supaya dipancing-pancing lagi. Ya udahlah. Bayangin ya, kalau udah sampai begitu masih kita mau balik nih sama tuh cowok, udah kacau itu. Kenapa? Udah kacau. Gara-gara bayangin baru pacaran aja, dia udah begitu.
apalagi udah nikah, kacau. Terus kedua, misalkan yang diminta balik tuh apa sih? Masih ada di kita, misalkan dia pernah beliin apa sih? Flash disk, dia minta balik, udah kasih aja. Nah, tergantung yang dikasih itu apaan. Kalau yang dikasih kasih sayang dan perhatian, masa harus kita balikin dengan kasih sayang dan perhatian? Kan susah. Nah, selanjutnya tadi, gimana Ika? Cukup terjawab, Ika? Makasih ya, Kos. Udah terjawab semuanya. Ini kayak kita live cari jodoh.com gitu ya. Bagus banget. Bisa aja kan. Iya kali. Tadi ada Imelda tuh, ada Imelda. Imelda raise hand. Kata yang jomblo. Ada tadi Shalom, yang Kak. raise hand. Halo. Ada. Gini Kak, sebelumnya perkenalkan nama saya Melda Togatorop. Saya kuliah dan sambil bekerja di Malaysia. Gini Kak, saya mau bertanya. 7 bulan yang lalu itu, saya selama ini memang saya pacaran itu kenalan dari media sosial. Ya. Sekarang kenalan dulu, baru bertemu dulu. Jadi selama saya di sini, saya kenalan dengan seseorang. Dia itu orang Medan, tapi dia di Jakarta. Kami jalan hubungan selama 7 tahun. 7 tahun? Lewat online tahun. Atau pernah ketemu? 7 bulan maksudnya. Oh, iya. Memang kalau cinta tuh 7 bulan serasa 7 tahun. Lamanya 7 bulan. Selepas itu, saya kan di sini puji Tuhan juga sambil pelayanan kan Kak. Jadi, saya di sini sambil bekerja. Kadang pulang dari kerja kan saya langsung kuliah. Lepas itu, Senin sampai Jumat kan kuliah. Lepas itu Sabtu pulang kerja, kadang langsung pelayanan, pergi ke gereja, hari Minggu ibadah. Jadi dia serasa kayak gini Kak. Kayak kamu gak ada waktu. Nggak ada waktu. Sibuk. Aku PC dia waktu aku mau tidur gitu aja. Terus dia cakap macam ini. Gitulah, kamu mah gitu. Kalau udah waktunya sama aku udah sisa-sisanya aja katanya. Udah aku matikan gitu aja. Aku nggak malas ribut orangnya. Baru yang hari itu terakhir kalinya pas mau putus dia pertama gini, aku pelayanan hari Minggu. Jadi atau aku kabarin dia bilang, udahlah nggak usah PC lagi, matiin aja. Kamu datang sama aku pas butuhnya aja. Jadi aku ngambek lah dia nih kan. Apa? Iya, dia ngambek Kak. Jadi udah kayak cewek kali gitu. Dia. Terus dia bilang kayak gini, aku kayak gini samamu karena aku perhatian, Bang. Perhatian dari apanya? Kau boleh perhatian, tapi jangan larang aku buat pelayanan macam itu. Tapi dia nggak terima juga Kak. Itu gimana sih ngapa ngadepin orang seperti itu? Biar tahu ke depannya juga. Sekarang masih pacaran? Udah putus Kak 1 bulan yang lalu. Tapi dia masih mau kadang video call kayak gitu. Oh, sudah putus tapi masih mau video call. Giran kemarin masih pacaran, di PC aja dia bilang nggak mau lagi gitu kan? Ya nggak mau lagi. Emang suka sok jual mahal tuh cowok. Jadi begini Melda. Saya selaku dewa cinta. Asik. Kalau saya nih ya, dari laki-laki ya. Memang namanya kan long distance relationship. Asik. Bahasa Inggris campur Indonesia jadi gitu. Long distance relationship. Nah, kalau pacaran jarak jauh, Imelda, ya memang kendalanya tuh ya begitu. Kendalanya adalah di waktu. Memang biasanya kalau orang pacaran jarak jauh, nuntut komunikasinya lebih banyak. Tapi masalahnya, kalau dia memang udah tahu kita kerja sambil kuliah, sambil pelayanan, dengan kesibukan itu. Sekarang aku tanya lah sama dia. Berapa sering kita yang di luar ini, yang lagi di perantauan di Malaysia, hubungi dia? Berapa sering kita di perantauan di Malaysia hubungi orang tua? Nah, kalau kita aja udah hubungi dia lebih daripada kita hubungi orang tua kita, itu sebenarnya udah cukup. Karena orang tua kita aja kita hubungi hanya segitu. Lah dia masa kita menuntut apa? Kedua, kalau memang dia masih belum bisa terima, dia masih maunya kita terus gitu. Nah, tanyalah dia. Waktuku yang mana yang harus aku copot? Pekerjaan aku, kuliah aku, atau pelayanan aku? Coba kau tanya. Nah, kalau kamu tanya begitu, itu bisa bikin dia mikir. Nah, pasti dia bilang, ya bukan begitu, bukan yang nyopot. Nah, artinya kamu nggak bisa menerima keadaan. Nah, kalau nggak bisa menerima keadaan, ya kamu cari yang lain lah. Emang kok kira Malaysia ini, sosial media ini, followerku ini, asik. Kurang banyak. Kita aja kenal di sosial media. Jadi menurutku sih, kalau dia nggak bisa terima, kalau aku tanya gitu, mana waktuku yang mana yang mau kamu copot buat kamu? Pekerjaan aku,
kuliahku atau pelayanan aku. Kalau kamu suruh aku copot pekerjaan aku, kamu kasih aku uang. Kalau kamu suruh aku copot kuliah aku, kamu kasih aku ijazah. Kalau kamu suruh copot pelayanan aku, nah kamu buatin aku sorga. Asik. Nah kalau dia nggak bisa bikin sorga, kagak bisa kasih ijazah, kagak bisa kasih duit, udah deh. Kasih aku kesabaran. Asik. Itu email. Jadi intinya kalau dia nggak bisa sabar, tanya dia mana yang harus dicopot, pekerjaanku, pelayananku, atau kuliahku. Kalau dia nggak bisa jawab, ya udah. Kalau kamu nggak bisa gantiin semua itu, kasih aku kesabaran. Gitu. Hebat Imelda. Perempuan Makasih, Kak. melanglang buana ke Malaysia, bekerja sambil kuliah sambil pelayanan. Top. Kamu pasti bisa dapat laki-laki yang, waduh Imelda, laki-laki itu butuh perempuan yang model-model begini nih, yang mandiri dan bertanggung jawab dan dewasa keibuan. Amin. Udah. Gampang. Tadi ada lagi tuh, Grace ya? Atau? Tadi ada kok yang nanya melalui chat. Silakan. Dari Delviana. Shalom Kak, aku mau tanya gimana caranya mempertahankan hubungan tapi udah nggak ada rasa lagi. Hubungan udah cukup lama 7 tahun. Tapi Tuh, makin kan? lama nggak ada lagi perasaan. Gimana cara mengatasinya Kak? Terima kasih. Cara mengatasinya. Buat apa pacaran 7 tahun? Bagaimana mengatasi makanan yang hambar? Ya jangan dimakan, cari makanan lain. Udah kayak Mario Teguh saya. Maksudnya begini nih, udah dibilangin kan tadi, disaranin, pacaran itu cuma 4 tahun aja maksimal. Pacaran 7 tahun ya pasti hambar. Ya iyalah, pacaran 7 tahun tuh ngapain coba? Orang kalau SD aja itu 6 tahun doang loh. Ini pacaran 7 tahun. Menurutku, kalau 7 tahun, sekarang pun misalkan masih pacaran, udah hambar. Yang salah itu, menurutku ya, adalah waktu yang kurang tepat. Anda dipertemukan lebih cepat. Mungkin kalau ketemunya baru sekarang, udah nikah kali. Jadi, kalau udah pacaran 7 tahun, yang harus diperbaiki mungkin adalah timing. Kita mikir dulu, kita ini memang pengennya nikah kapan sih? Kalau kita kagak pengen nikah, ya jangan pacaran. Tapi misalkan kita pengen nikah kapan? 3 tahun lagi. Nah, misalkan kita pengen nikah 3 tahun lagi atau 2 tahun lagi. Nah, salah satu yang untuk memperbaiki ya, kita tanya sama dia. Juga tanya sama diri kita sendiri. Nih, 3 tahun lagi kita mau nikah, kita mau serius. Artinya kita sudah harus mempersiapkan bahtera rumah tangga kita. Nah, biasanya benih-benih cinta yang lebih serius akan muncul. Cuman, kalau udah 7 tahun, kagak nikah-nikah itu ngapain aja? Itu pacaran sejak SMP kali. SMP, SMA, kuliah. Nah, 7 tahun tuh pacaran. Begitu. Oke. Tadi ada yang raise hand ko. Namanya Gloria. Gloria, tunjukkan pesonamu. Ayo, single. Ayo Gloria. Mumpung Adit di sini. Nanti kalian jadi nggak mimpi-mimpi deh kalau udah tanya sama Ko Adit. Iya, Kak. Gak ada ya Kak, Glorianya. Halo, ada tuh. Muncul. Gimana? Silakan. Gini Kak, kan dulu kan saya pernah punya pacar nih ya Kak ya. Itu tuh LDR hampir 2 tahun, Surabaya luar pulau Morotai Kak. Dia ini orangnya kan kayak orang timur gitu Kak, mungkin keras ya, emang nggak tahu, emang kayaknya keras banget untuk dirinya itu. Terus kalau setiap ada sedikit masalah dia itu selalu meletup-meletup gitu Kak kalau marah. Habis itu sering juga berkata kasar, terus ya mungkin kan karena LDR ya Kak ya, mungkin kasarnya itu nggak melalui tindakan dari nggak Iya. tapi
verbalnya, kasar dari verbal gitu Kak. Terus kadang itu juga sering Kak minta putus gitu. Terus habis itu diblok kan Kak, ini Kak, diblok udah lama. Habis itu ada beberapa bulan terus dibuka lagi gitu, minta baikan lagi Kak. Dan itu kejadian berulang-ulang kali Berkali-kali. sampai kali. Iya. Lalu yang terakhir kali itu saya kesempatan enggak apa-apa, tapi kok sama aja dia marah-marah. Terus yang terakhir dia bilang gini Kak, apa? Aku bukan anak kecil yang sekali marah aku bisa gampang untuk dibujuk lagi supaya tenang gitu. Terus ya udah akhirnya dengan cara itu tadi akhirnya dia ngeblok aku Kak. Ya udah sampai sekarang. Tapi saya bingung Kak, kalau emang ada rasa nggak tahu juga ya, emang dianya masih ada rasa Kak, tapi kalau jauh dari diri aku sendiri masih ada rasa tapi dianya nggak tahu ini Kak. Tapi kayak gitu terus itu saya bingung Kak. Jadi Ya, terima menurut kasih Kak. aku cari yang lain lah, Gloria. Itu laki-laki tuh banyak banget. Kalau dia aja udah suka kasar, belum ketemu, bukan, maksudnya LDR aja suka kasar, suka ngambek. Aduh, itu bukan laki-laki lah, Gloria. Nggak usah, aduh. Laki-laki zaman dulu tuh ya, yang benar-benar laki-laki banget ya, yang benar-benar keren gitu ya. Nggak banyak ngomong, nggak banyak ngambek, nggak banyak kasar, kerja banyak kan, kumpulin duit, terbang ke tempat kamu, ketemuin langsung. Waduh, itu mantap. Nah, Iya kalau Kak. belum bisa begitu, kalau dia belum bisa begitu, ya at least di kotanya dia, jadi nggak perlu kasar-kasar apa segala macam. Pokoknya kalau udah di verbal aja udah kasar gitu ya. Aduh, mau kayak gimana kalau udah ketemu? Jadi kalau di verbal aja udah kasar, ya udahlah. Menurut aku, kalau buat aku ya, dia punya rasa gara-gara kan memang udah terlanjur yang tadi aku bilang itu kan, udah terlanjur pacaran yang nanti kan pasti udah punya rasa. Ya tapi masih belum terlambat karena masih banyak banget, Gloria, laki-laki itu banyak banget yang kagak kasar, yang bisa mengasihi sepenuhnya, yang bisa perhatian, yang bisa mengerti, itu banyak banget. Jadi yang kasar-kasar, aduh. Kecuali kita udah nggak bisa lagi di mana-mana, cuman dia doang gitu. Nah, ini masalahnya nih, laki-laki masih belum pada munah gara-gara corona. Corona baru membantai sebagian orang saja. Nah, jadi yang masih tersisa ini, yang masih hidup nih masih banyak. Menurut aku kalau udah mulai begitu, udahlah. Karena kita ini kan nyari laki-laki itu, ya bukan kita lah ya, aku kan nyari laki-laki. Perempuan ini kan nyari laki-laki itu, pengennya yang bisa mengerti, mengayomi, bisa memanjakan. Bukan dikit-dikit ngambek, ngeblok lah, ini diblok lah, ini ngomong kasar. Ih, lu mah kayak cewek. Iya Kak. Iya, cari aja lah yang lain. Banyak banget. Di sini aja masih banyak tuh yang single tuh. Tapi dia Suruh ngakunya itu aja. sih Kak, Kenapa? kerja Kak. Gara-garanya karena masalah pekerjaan, target-target terus itu makanya dia Kasar. kebawa emosi. Iya, alasannya Nah, selalu begitu iya. tiap kali. Tapi, Gloria, kamu baru saja mendengar sebuah tuh kejujuran. Itu memang dia jujur. Dan tahu gak, rata-rata perempuan di rumah ditampar dan ditonjok dan ditendang sama laki-laki. Ya rata-rata gara-gara lakinya baru pulang kerja, emosi, ya dia jadi begitu. Lah kamu mau suatu hari kamu nikah sama dia, terus udah tinggal satu rumah, terus dia, ya aku kebawa emosi nih, gara-gara pekerjaan susah, terus aku dapat target-target, ya jadi aku kesal, aku tampar lah kamu. Ih, tahu gak? Masih banyak laki-laki lain yang dapat target-target yang sama, tapi nggak kasar kayak dia. Tetap bisa lembut. Dia bisa membedakan pekerjaan mana, kamu mana. Kalau dia mencampur adukan, baru pekerjaan segitu. Apa sih pekerjaannya? Kalau dia naik pangkat, dia naik jabatan, dia dapat promosi, pekerjaannya lebih sulit lagi, lebih stres lagi dia. Lebih stres lagi. Jangan ngomong verbal doang. Bisa-bisa ditonjokin kamu. Jadi, kalau sekarang aja pekerjaan dia apa sih? Itu aja udah bikin dia sampai kasar-kasar. Kalau nanti dia naik promosi, dia dapat jabatan lebih tinggi, pekerjaannya tuh pasti lebih berat lagi. Nah, dengan pekerjaan yang berat itu, dia bakal jadi lebih kasar lagi. Ngapain? Carilah laki-laki yang cukup kuat untuk menafkahi, juga mengasihi. Jangan salah satunya aja. Kalau cuma bisa menafkahi, tidak bisa mengasihi, ya
ngapain? Dikasih makan, tapi dipukulin. Dikata-katain. Tapi hanya bisa mengasihi, tidak bisa menafkahi. Cuma disayang-sayang doang. Giliran lapar, disuruh merem, disuruh tidur. Ya jangan juga. Makanannya obat mah. Ya, masa obat mah? Makan mah makan. Artinya cari yang bisa mengasihi dan bisa menafkahi. Dan itu masih banyak di luar sana. Baik, Kak. Terima kasih. Sama-sama. Silakan, Gabriel Sianipar. Shalom, Ko Adit, Ko Adi. Terima Wah, kasih udah buat siap banget nih bajunya nih, udah cocok nih ya. terima kasih buat Betul, sharingnya. Iya kok, saya mahasiswa ekumene kok. Ekumene. Iya kok, ini tadi kebetulan saya ada yang konseli saya nanya sesuai dengan tema kita malam ini. Jadi saya melayani juga di komunitas sebagai youth counselor gitu kok. Jadi ada yang bertanya tadi, jadi dia memiliki pasangan yang berbeda keyakinan kok. Dia konseling, boleh nggak? Saya bilang nggak boleh, karena itu udah bertentangan banget. Jadi dia katanya mutusin juga, cowok ini malah ngancam, dia nggak mau mutusin, udah terlanjur cinta, malah dia ngancam, aku bakalan nyakitin diriku katanya kalau kamu ninggalin. Nah, saya bilang aja, kamu putusin aja, kalau perlu lapor polisi atau lapor orang tuamu, kalau yang begitu-begitu ya jangan, apalagi dia sempat ngancam juga si cewek bakalan diganggu, diteror konseli saya ini. Jadi menurut Koko gimana ini menyikapi pria yang seperti ini? Saya tadi kan ngasih argumen juga, tapi biar tambahan dari senior lah Koko. Terima kasih Koko. Ya, nih ada dua tipe orang nih. Ada tipe orang yang ngomong di depan, wah gue tonjok lagi nanti lu, gue tonjok lu, ayo sini gue tonjok lu. Orang yang kebanyakan ngomong gue tonjok lu itu, dia takut nonjok sebenarnya. Makanya dia cuma bisa ngomong doang. Orang yang benar-benar mau nonjok, dia nggak ngomong-ngomong, dia datangnya langsung ditonjok. Gitu. Nah, jadi itu kalau laki-laki, nanti kalau kamu putusin aku akan melakukan ini. Itu ngomong doang. Kalau beneran dia ngelakuin itu, gak perlu dia ngomongin, langsung dilakuin. Nah, kedua, itu artinya cintanya udah kagak sehat banget itu. Kalau kamu putusin aku nyakitin diri aku, dan aku akan teror kamu. Nah, kalau dia ngomongin aku akan nyakitin diri aku, aduh, itu udah klasik dah. Kalau aku nih, aku bakal nuntun dia kayak gini. Ke si konselinya gitu ya. Jadi, kamu mau tetap lanjut pacaran sama dia, karena dia ngancam kamu. Ya, hidup kamu jadi kayak boneka dong. Jadi hidup kamu diancam. Ya kalau gitu, kakak juga ngancam deh. Kalau kamu nggak putusin dia, kakak yang nyakitin diri kakak. Nih. Maksudnya adalah, hidup tuh jangan gampang diancam orang gitu. Ntar diancam sini, ntar diancam situ. Kalau dia mau nyakitin diri sendiri, artinya dia tidak dewasa. Tapi begini, kalau dia ngancamnya, ntar kalau kamu putusin saya teror kamu. Nah, yang kayak gini bisa dilaporin. Karena itu bisa mengganggu. Artinya ini kita lagi pacaran sama psikopat nih. Udah salah pilih dari awal. Psikopat ini giliran diputusin, mau neror, mau ganggu. Kalau dia udah ada tulis gitu ya, kalau saya diputusin, saya akan teror kamu, saya ganggu kamu. Nih, logikanya aja. Mana bisa pacaran balik lagi sih? Misalkan kita pacaran ya. Terus kita putus. Sebelum mau putus, aku nggak mau diputusin. Kalau kamu putusin aku bunuh kamu. Terus ceweknya, oh iya deh, nggak jadi deh. Hai sayang, halo. Kan kagak mungkin. Kita jadi mikir, gila nih cowok ya. Giliran mau diputusin, mau ngebunuh gue. Artinya, ini cowok gila juga. Nah, kalau dia ada ancaman-ancaman gitu, laporin. Laporinnya ke orang tua dulu. Nanti orang tua, kalau yang lapor polisi, biar orang tua aja. Pokoknya orang tua yang ngurus. Orang tua kan peduli pasti. Laki-laki apa nih berani-beraninya? Alah, laki-laki yang suka ngancam-ngancam gitu. Itu kebanyakan main PUBG aja lah paling. Suka nembak-nembak gitu di game. Giliran ketemu beneran. Maaf om. Ya, udah maaf om itu. Pasti dah itu yang begitu. Maaf om. Dia gara-gara dia rasa nih kalau dia bisa nembak di PUBG, dia bisa berantem gitu. Gara-gara saya udah sering headshot. Udah gampang headshot. Giliran dipantengin sama bapaknya si cewek. Lu mau ngomong apa? Lu mau apain anak gue katanya? Enggak om, maaf om. Udah. Biasa cowok kayak gitu mah. Nggak panjang. Begitu.
Gabriel. Nah, terima kasih banyak kok. Iya. Nah, begitu. Paling kita tekenin tuh, jangan mau diancam-ancam. Siap kok. Terima kasih banyak. Kok ada yang nanya lagi kok dari chat. Silakan. Bang, ini ada teman Ika mau nanya lagi, gimana cara mengatasi pacar yang cuek, tapi dia tetap berkomunikasi sama pacarnya? Hah? Dia cuek, tapi maksudnya dia tetap berkomunikasi. Iya kok. Atau temannya Ika ini selingkuhannya gitu maksudnya. Jadi dia cuek sama temannya Ika, tapi dia berkomunikasi sama pacarnya. Atau bagaimana? Halo? Aku nggak nangkep loh pertanyaannya. Maksudnya Jadi dia cuek? dia cuek, mengatasi pacar yang cuek, tapi dia tetap berkomunikasi sama pacarnya. Berarti salah satu di antara pasangan itu ada yang cuek kok, tapi contohnya pasangan si cewek cuek, tapi si cowok ini pengen komunikasi terus. Gitu mungkin kok. Oh, intinya salah satunya cuek, tapi dia tetap berkomunikasi sama si orang cuek Masih ini. tetap ingin Iya, itu Nah, kok. cuek itu ada 2 tipe. Ada memang tuh orang tipenya orang cuek. Artinya dia memang bukan tipe yang bisa chat gitu, enggak, emang enggak begitu. Nah, yang kayak gitu aku bilang bukan cowok cuek tapi cowok cool. Karena cowok yang beneran cool itu biasanya memang dia nggak terlalu banyak chat langsung datang, langsung ketemu, atau dia sibuk misalkan ada kerjaan atau ada studi, kuliah gitu segala macem lah. Ada kesibukan. Tapi ada juga cuek yang versi 2. Dia udah hilang rasa juga. Nah, kalau orang udah hilang rasa, ya dia jadi cuek. Karena dia hilang rasa. Cueknya gara-gara hilang rasa. Nah, kalau udah hilang rasa, itu beda masalah. Nah, ini kan kita nggak tahu cueknya kenapa. Kalau cueknya gara-gara hilang rasa, ya harus ditanya. Tapi yang pasti, cuek itu nggak selalu salah. Gimana, Ika? Kok cueknya itu karena main game? Nah, kalau itu, Ika, itu Bukan berarti Ika. temenmu pacaran sama bocil. Iya, temenmu. Makanya aku bilang, kalau itu, Ika, temenmu pacaran sama bocil. Iya sih, pacarnya berondong kok. Tapi nggak semua berondong bocil. Aku 8 tahun lebih muda juga, nggak gitu-gitu banget. Nah, tapi ya biasanya ya. Gini, ini salah satunya. Ini bagus nih. Ini aku jadi closing statement-nya. Begini. Kalau ceweknya cukup memukau, biasanya cowok tuh nurut. Cowok rata-rata suka main game. Tapi kalau ceweknya bisa bilang, atur dong waktunya, jangan main game terus. Terus cowoknya nurut. Wah, itu berarti ceweknya memukau. Tapi, kalau cowoknya lebih demen main game daripada ngobrol sama manusia asli itu si cewek. Artinya, jangan-jangan di perempuannya juga nggak ada nilai plus. Atau, memang nih cowok kagak bisa dikasih hati. Tapi ini ya, kebetulan istri pernah ngomong gini, dari semua jenis cowok, yang paling dia nggak suka adalah cowok yang suka nge-game. Karena menurut dia itu kekanak-kanakan. Di handphoneku sekarang nggak ada satupun game. Jadi waktu orang ngobrol Among Us itu nggak tahu tuh Among Us itu apaan, PUBG itu gimana, Mobile Legends itu apa. Tapi itu nolong aku juga. Karena kalau aku menjadi main game, waduh, itu pasti jadi kecanduan. Nah, mungkin temen Ika ini harus ngomong juga ke pacarnya itu. Aku paling nggak suka tahu cowok main game terus. Mau jadi apa kau nanti? Atau jangan-jangan memang temennya Ika masih SMP, pacarnya SD. Ya, kalau itu masih wajar ya. Anak SD main game mah. Pacarnya udah kuliah kok. Ini lagi LDR juga. Kayaknya temenmu yang di sampingmu itu berarti. Soalnya kamu sambil ketawa-ketawa begitu, artinya dia ada di situ ya. Iya kok, ini saya. Temannya Ika. Jadi kalau pacarmu itu suka main game, kamu, kalau aku ya, kalau ini buat adikku nih soalnya, aku atur dia, main game boleh, cuman aku kasih batasan 1 jam.
Tapi kalau pacar masih suka gitu ya, aduh, gimana ngomongnya? Kalau dia cuek gara-gara main game itu, gini loh, jangan samain cuek gara-gara main game sama cuek pas main game ya. Karena waktu dia main game, ya pasti dicuek kalau orang dia lagi main game. Gimana caranya dia bisa perhatian? Tapi kalau dia cuek, terus seharian dicuek aja. Gara-gara dia orang sukanya nge-game terus harian. Nah, kacau itu. Saranku sih cari aja lah berondong lain, tapi yang tidak bocil. Ya kan? Bukan salah berondong, mungkin salah kebocilannya itu. Begitu temennya Ika yang tanpa nama. Febri? Iya kok, oke kok. Jadi, Berarti cari berondong yang berkualitas ya kok, nggak yang bocil-bocil. karena kebocilan itu tidak melihat usia. Banyak juga usia udah 30-an, masih aja begitu ya banyak juga. Yang dilihat makanya jangan usianya, tapi kedewasaan, kematangan. Begitu. Siap kok, siap. Jadi buat yang jomblo-jomblo, carilah yang dewasa, yang takut akan Tuhan, yang Iya. memiliki keterampilan, biar nikah nggak susah-susah amat gitu. Iya, dan kalau itu orang takut akan Tuhan, dia kagak bakalan main game satu harian gitu. Orang takut akan Tuhan itu ya, kesibukannya baca firman udah pasti, belajar, berprestasi, pun dia main game, dia bisa bagi waktu, kapan waktunya main game, kapan waktunya kontak komunikasi, dia bisa bagi waktu. Kalau orang nggak bisa bagi waktu, dia kemungkinan juga dia nggak bisa dewasa, susah lah. Bagi waktu aja belum bisa. Namanya juga masih kuliah, jangan-jangan, nah ini dia, cowok itu kan rata-rata nikah itu umur 30-an rata-rata. Ya mungkin dia juga pikir, alah, aku juga cuma pacar-pacaran aja lah, gak serius juga mau nikah, orang aku aja masih kuliah. Aku masih kuliah paling umur berapa sih? Dia 20, 21. Kalau umur 20, 21 masih kuliah, ya dia nikah masih 10 tahun lagi. Jadi ya nggak usah serius-serius banget lah, belum tentu nikah sama pacar ini, gitu dia. Begitu. Oke kok, makasih kok. Kok ada yang mau nanya satu lagi kok yang terakhir, bisa nggak kok? Bisa lah. Oke, ini yang terakhir ya guys, karena waktu udah mulai larut. Boleh lah. Kak Febri ini tanya lagi, berbicara mengenai hilang rasa atau cinta, untuk kasus yang bagi yang sudah berumah tangga, apakah ini dapat menjadi validasi untuk membenarkan tindakan perpisahan atau dalam kurung perceraian gitu? Tidak. Jawabannya, kalau menikah terus hilang rasa, solusinya bukan pisah, tapi rasanya ditimbulkan kembali. Kedua, harus diingat, ketika menikah hanya karena rasa, itulah bahayanya. Karena ketika hilang rasanya, dia kagak mau nikah lagi. Akan gila. Nah kalau kita kuliah gara-gara rasa, giliran hilang rasa, terus kita nggak kuliah lagi. Kan nggak begitu. Nah kita punya anak. Ingin punya anak. Ada rasa ingin punya anak. Terus giliran punya anak, hilang rasa. Lah tuh anak masa mau dikasih ke panti asuhan? Artinya menikah atau melakukan hal-hal yang serius jangan karena rasa, tapi karena komitmen. Menikah itu jangan karena rasa, tapi karena komitmen. Kalau menikah gara-gara rasa, rasa pasti hilang. Kekristenan juga begitu. Kalau kekristenan karena rasa, giliran udah nggak ada rasanya, kagak doa lagi, kagak baca kitab lagi. Tapi kalau kekristenan karena komitmen, rasanya ada, atau rasanya nggak ada, atau rasanya capek, atau rasanya apa, dia akan tetap jalani. Nah, laki-laki yang berkomitmen inilah laki-laki yang seksi. Perempuan yang berkomitmen inilah perempuan yang seksi. Seksi itu bukan celana pendek, itu bukan. Seksi itu kalau orang bisa pegang komitmen. Karena seksi itu beda dari yang lain. Kalau yang lain itu, biasanya orang umumnya nggak bisa pegang komitmen. Cuma pakai rasa-rasa. Dia bisa pegang komitmen. Wah, ini baru nih cowok seksi. Cewek seksi begitu. Karena dia beda dari yang lain. Sekian, Febri. Oke, kok makasih banyak kok. Tadi di sini ada yang mau nanya Yosua. Jadi bertambah-tambah ya pertanyaannya di saat terakhir. Boleh. Yosua. Halo, Kak. Halo. Ya, aku mau nanya gimana suaraku jelas dulu nggak ini sebelumnya?
Jelas, cuman aku nggak lihat muka ya. Aku nggak ada mukanya. Oh ya, mungkin jaringannya agak parah. Oke, lanjut, nggak apa-apa ya, Yosua. Oke, mungkin aku matiin aja kamera ya. Oke, pertanyaan aku ini sih, gimana cara, misalnya contoh nih, kita udah dalam sebuah hubungan dan udah lama, udah kenal orang, maksudnya udah kenal orang tua, dan yang pada akhirnya ternyata cewek ini terbuka bahwa ternyata dia itu juga menyukai perempuan. Aku dalam contoh laki-laki, atau bukan bisa sebaliknya. Misalnya aku dalam kasus laki-laki, ternyata cewekku kita udah mau nikah gitu, akhirnya tiba-tiba dia ngaku kalau misalnya, oh aku ternyata juga lesbian kayak gitulah kita ngomongnya. Itu gimana coba kita nyikapin hal gitu, apalagi udah mau dekat, bahasanya ya udah serius, udah mau dekat pernikahan, terus tiba-tiba sadar kita, apakah kita harus strict, oke nggak ini karena kamu nggak sesuai firman Tuhan, atau apakah ada treatmentnya gitu? Oke. Orang suka itu kan nggak bisa ditahan. Namanya suka itu kan lahir dari hati. Kalau dia punya kecenderungan perempuan misalkan, dia suka sama kita tapi suka sama perempuan juga, dan dia mau terbuka sama kita, itu udah poin plus. Artinya dia mau jujur sama kita daripada dia diam. Tapi bukan berhenti di situ. Ketika dia udah jujur sama kita tuntun dia. Nah, kita gali kenapa sih? Kan orang pasti punya latar belakang kok bisa begitu. Terus suka sama perempuan kan bisa tidak dipraktekkan. Artinya mungkin aja dia bisa ada suka sama perempuan, tapi ya jangan dilakukan, jangan dipraktekkan. Contoh, laki-laki bisa gak marah emosi nonjok? Bisa aja, tapi ya jangan ditonjok, jangan diemosiin, ditahan. Sama lah, kalau dia suka sama perempuan, kita cari, oh ternyata dulu dia pernah dijahatin sama papahnya misalkan. Ya, karena dia ngeliat kok laki-laki itu jahat. Jadi dari saat itu dia mulai suka perempuan. Tapi setelah berjalannya waktu, dia ngeliat seorang laki-laki yang lain, bukan papanya gitu ya, temennya dia, tapi kok ada laki-laki baik ya. Jadi dia mulai suka sama laki-laki. Ya itu mungkin proses pemulihannya dia. Dari dia tidak suka laki-laki, suka hanya sama perempuan, tapi gara-gara dia lihat laki-laki yang baik, dia jadi suka sama laki-laki juga. Tapi gara-gara dulu dia suka sama perempuan, jadi dia suka laki-laki dan suka perempuan. Nah, ini adalah tugas kita untuk menjelaskan dia kebenaran, nuntun dia, apalagi dia udah mau jujur. Menurut aku justru bukan dipisahin, tapi itu jadi tanggung jawab buat si laki-laki buat guide perempuannya. Kecuali dia ngakunya, saya suka perempuan dan saya juga punya pacar perempuan. Selain kamu, saya punya selingkuhan perempuan. Nah, kalau itu beda kisah. Artinya dia cintanya tidak setia. Dia berarti, waduh susah. Kalau kayak gitu, dia mending ditinggalin. Tapi kalau dia bilang, aku suka, sebenarnya bisa suka sama perempuan, tapi gimana ya? Nah, itu artinya dia tuh juga butuh bantuan. Nah, kita ajak dia belajar kebenaran. Lama-lama Tuhan ubahin dia. Tapi nggak perlu dipisahin orang itu. Ya namanya semua orang kan punya kecenderungan berbuat dosa. Ya kecenderungan dia begitu. Tinggal kita tuntun aja, kita arahin. Gitu ya. Begitu. Oke kok. Terima kasih kok untuk pemaparannya. Sebenarnya di sini ada yang masih mau bertanya kok. Ada beberapa orang lagi, tapi karena mengingat waktu sudah semakin larut dan juga teman kita ada yang di luar negeri, takutnya makin kemalaman kok. Nah, Ya. bisa nggak kok promoin IG Koko? Siapa tahu ada yang mau konseling gitu kok di DM. Silakan. Kalau ada yang mau add, ya silakan di add Pratama.Aditya. Ya guys, nanti kalau kalian nanti mau bertanya, bisa juga Japri admin gitu. Soalnya udah malam banget. Nah, terima kasih ya kok untuk sharing hari ini. Berikan tepuk tangan secara virtual dong guys. Tepuk tangan secara virtual. Gokil. Thank you ya. Aku seneng kok isi-isi kayak gini. Saling-saling sharing aja. Kita anak-anak muda mah saling-saling sharing, saling-saling belajar. Pokoknya komunitas harus dapat banyak orang lah. Kita tuh harus punya banyak komunitas. Dan kita harus membuka diri untuk punya banyak teman. Nggak perlu nutup diri. Nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Semua sama-sama belajar. Thank you ya. Kita doa tutup yuk. Oke kok, thank you. Kita doa tutup. Oke kok. Aku pimpin doa ya. Bapak di surga, terima kasih. Hari ini kami belajar dan sharing-sharing tentang pasangan hidup. Tuhan, ajar kami sebelum kami menemukan pasangan hidup,
kami sudah terlebih dahulu tertanam di dalam Engkau. Supaya kami sudah menemukan tujuan hidup kami, kedewasaan kami di dalam Engkau, kami boleh punya komitmen untuk hidup benar di hadapan-Mu, baru kami akan menemukan orang-orang yang takut akan Tuhan yang Engkau persiapkan bagi kami. Tuhan, tidak pernah terlambat, orang-orang yang Engkau persiapkan bagi kami pasti yang terbaik. Dalam nama Yesus, amin. Bye-bye. Thank you. Oke guys, sebelum kita leave semua, ada sedikit pengumuman. Pertama, terima kasih Ko Adit, terima kasih banyak, sangat memberkati. Oke guys, teman-teman, ada dua pengumuman yang saya sampaikan pada saat malam hari ini. Pertama, minggu depan kita dilayani oleh saudara kita atau hambanya yang luar biasa dengan tema-tema yang sangat begitu kece. Jadi teman-teman boleh hadir ya minggu depan, hari Kamis jam 7 malam. Dan yang kedua, karena tinggal beberapa minggu lagi kita kan Natalan. Ya enggak? Udah rindu Natalan pasti nih. Kita kan Natalan. Jadi IMKI mengadakan Natal virtual. Nah, teman-teman, kita mengadakan Natal itu tanggal 12. Nah, ada beberapa perlombaan yang nanti admin akan share di grup. Jadi teman-teman persiapkan diri karena ada hadiah-hadiah yang menarik dari admin-admin yang begitu kece juga ya. Jadi teman-teman sekali lagi persiapkan diri, nanti kami umumkan di grup kita. Oke, terima kasih. Terima kasih sekali lagi Ko Adit. Boleh biasanya foto bareng. Oh iya, foto bareng benar. Oke, kita tampilkan wajah kita yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Yang tadi yang kameranya dimatiin, tolong dihidupin dong. Kita dari foto dulu, Bang. Ya, Gap. Jaringanmu macet, Gap. Ya, kita foto dulu. Ya, kita foto dulu. Oke, kita foto. Oke, kita foto. Taruh gaya yang keren dong. 1, 2, 3. Ganti gaya. Jangan mati gaya ya. 1, 2, 3. Oke, sip. Thank you semua. Biasanya kok kalau misalnya mau live nggak apa-apa kok. Biasanya kami admin lama tinggal karena ending terakhir banyak yang cerita-cerita kok. Jadi kalau misalnya kok mau live nggak apa-apa juga. Mau tinggal nggak apa-apa juga. Ya, thank you ya IMKI. Keren nih. Persatuan berbagai denominasi. Suka yang begini-begini keren. Anak muda harus begini. Datang lagi ya kok kalau diundang. Bye-bye kok. Terima kasih kok. Sip. Thank you Koko. Terima kasih kok. Thank you Koko. Udah keluar. Terima kasih banyak ya teman-teman. Minggu ada 2 malam teman-teman. Ya, oh iya. Lupa umumin tadi. Hari Minggu jam 8 malam kita IMKI ngadain doa malam. Jadi buat teman-teman yang rindu untuk berdoa bersama, teman-teman IMKI boleh hadir jam 8 malam hari Minggu. Jadi teman-teman mau berdoa pribadi sama Tuhan, karena nanti akan dipandu dengan beberapa admin. Ada topik-topik doa kita. Jadi hadirlah. Karena kalau kita rame-rame kan berdoa agak cukup seru gitu kan. Jadi untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab atau masih bertanya-tanya dalam hati, sebenarnya nyesal sih, kalian nyesal. Aturan dari awal tadi kalian nanya kan, pasti nanti malam kalian mimpi nih, yakin. Kalian nyesal pasti. Itu tadi bagus temanya. Minggu depan kita ada tema yang menarik lagi, teman-teman boleh hadir, boleh bertanya, persiapkan pertanyaannya banyak-banyak. Ya, gabung di grup kan ada pengumumannya tadi di chat, tinggal klik-klik aja itu. Ya, oh iya teman-teman. Mau Telegram. Ya benar. Jangan lupa ya di sukrek YouTube IMKI, sukrek ya teman-teman. Di share,
Karena IMKI ini kan Ikatan Muda-Mudi Indonesia. Jadi dari Sabang sampai Merauke kita ada semua di sini Indonesia. Bahkan ada juga dari Malaysia. Jadi keren ya. Jadi teman-teman, tanpa kalian kami para admin nggak bisa efektif untuk menjalankan IMKI ini. Jadi kami butuh bantuan kalian semua. Kalian boleh share dan juga teman-teman bisa follow Instagram IMKI Community ya Gap ya. Ya, atau Instagram saya juga, YouTube saya boleh. Nama saya ya. promo ya, promo. Enggak, pokoknya IMKI aja, IMKI selalu terdepan. Natal kita seru loh, bareng Kak Christopher tapi Heru. Tuh, jadi, keren tuh, keren. Games-gamesnya. Nanti bahas tentang Natal, ya makna Natal itu apa gitu. Sip. Ada games-games juga. Yang lebih kerennya ada hadiahnya guys, jangan lupa hadir. Ya. Dan kita nggak pakai persembahan kok. Yang penting teman-teman mau hadir di sini, mau berbaur, boleh. Nggak pakai persembahan. Karena kita melayani dengan tulus untuk Tuhan. Teman-teman juga harus itulah responsif. Ini rekamannya boleh dimatikan dulu ya? Oh iya.